tentang Malam Jumat Kliwon itu seperti apa sih? Kalau gua di Malam Jumat Kliwon tuh identik dengan creepy horror. Malam Jumat Kliwon di sini tuh kayak lu dari masa kecil tuh udah dikasih tahuan. Hmm. Malam Jumat Kliwon tuh kayak apa? Anggapan lu dulu gua kecil dulu waktu umur waktu baru SD pun Malam Jumat Kliwon gua udah tahu. Mereka apa orang-orang tua zaman dulu tuh masih taunya gini. Malam Jumat Kliwon tuh kalau di daerah gua tuh kayak lu dibatasin main sampai jam berapa gitu. Nggak boleh Hmm. main sampai jam di atas jam 9 ke atas lah. Hmm. Itu kalau jam 9 ke atas masih main itu bakalan diculik sama bebek gombel. Hmm. Kata-kata orang tua dulu sih. Yang gua tahu tuh Malam Jumat Kliwon tuh kayak gitu dah. Jadi ceritanya hampir sama ya. Gue kan di daerah Jawa ya, khususnya Jawa Banten ya. Jadi memang mitos Malam Jumat Kliwon ini kalau gue cari tahu ya hampir satu Nusantara ini hampir sama gitu. Jangan keluar terlalu malam, apalagi untuk anak kecil gitu kan ya. Sebenarnya kalau gue research segala macam, Malam Jumat Kliwon tuh sebenarnya nggak begitu identik dengan horor. Jadi Iya. sebenarnya ada sumbangsi dari media yang membuat Malam Jumat Kliwon ini jadi seakan-akan tuh jadi hal yang menakutkan bagi masyarakat Indonesia. Iya. Jadi sebenarnya itu kalau kita tahu di budaya barat ada 13 Friday, jadi Jumat di tanggal 13. Di sana itu memang identik tanggal 13, apalagi angka 13 itu benar-benar angka sial kalau mereka ya. Jadi di 13 Friday itu banyak kejadian, kalian bisa riset sendiri di Google, banyak kejadian-kejadian yang bikin kita dari kejadian misalnya ada kesialan di sana, ada paranormal activity lebih mencekam di budaya barat ya. Karena tanggal 13 malam Jumat tanggal 13 itu jarang terjadi di luar negeri. Jadi media itu ingin mengadopsi ke Indonesia, gimana caranya sih biar ada hal yang sama seperti di luar sana, apalagi tentang film horor gitu segala macam. Jadi mereka cari-cari Ruth. Jadi sebenarnya Kliwon itu kan tanggalan Jawa ya. Iya, tanggalan Jawa. Tanggalan Jawa. Jadi dulu tuh memang kalau kita lihat Jawa itu yang identik dengan klinik, dengan hal-hal mistis gitu. Jadi kalau gue pelajarin, Kliwon itu sebenarnya di daerah Jawa sendiri itu sebenarnya di Kejawen sendiri ya, itu adalah pusat di mana jiwa seseorang sedang tinggi-tingginya, sedang puncak-puncaknya. Jadi jadi tepat di hari Kliwon terus biasanya, apalagi di malam Jumat Kliwon ya. Jadi para petapa atau yang sedang mencari ilmu segala macam itu mereka biasanya melakukan tirakat atau semedi di hari Kliwon itu. Jadi konsepnya tuh mereka adopsi sama media. Jadi malam Jumat nih di luar tuh ada 13 Friday. Oh di Indonesia nih kita bikin deh jadi malam Jumat Kliwon. Jadi permainan media segala macam sih. Itu yang gue tahu ya kalau dari sisi gue ya. Tapi sebenarnya kalau untuk malam yang horor tuh, kalau gue bilang hantu itu nggak akan milih-milih hari untuk menampakkan diri ke kita. Dia nggak akan ngeliat kalender dulu nih, ini malam Jumat nggak sih, ini malam Minggu nggak sih gitu kan. Dia nggak akan ngeliat sebenarnya kalau memang kita ingin ditampakkan gitu kan ya. Jadi balik lagi ke perspektif masing-masing. Malam Jumat Kliwon ini mulai booming itu ketika sekitar tahun 80-an ya. Itu waktu Susana bikin film tentang Malam Jumat Kliwon. Di sana media tuh mulai gencar-gencarnya menyatakan Malam Jumat Kliwon tuh hal yang menakutkan untuk di Indonesia gitu. Bener-bener booming ya. Betul. Makanya cerita lu di daerah bagian tengah Indonesia kan sama di bagian barat hampir mirip karena memang media yang menyebarluaskan itu. Nah, Nirut, ini kita sharing-sharing dikit aja nih tentang malam Jumat nih. Jadi sebenarnya sebenarnya kita ada beberapa narasumber yang ingin bercerita tentang paranormal experience mereka, tentang hal-hal horor yang mereka telah dapatkan di dunia nyata gitu. Untuk sekarang kita ada Apex namanya. Gua akan buka mic. Itu narasumber kita pertama berarti. Iya, narasumber kita pertama. Yo, halo Apex. Halo Pex. Gimana kabar Pex? Baik. Alhamdulillah. Jadi nih lu mau sharing-sharing nih Pex ya tentang cerita pengalaman lu ya. Iya, jadi gue pilih sebenarnya ada beberapa tapi yang paling yakin nih ya ini di rumah nenek gue ini. Oke. Rumah Eyang ya. Iya, langsung aja ya mulai. Silakan. Jadi kejadiannya tuh
gue abis kayak selesai pentas seni playgroup. Abis itu ngumpul lah di rumah nenek gue. Selesai azan maghrib, gue tuh manggil nyokap gue tuh, karena biasalah anak kecil manja gitu kan. Iya. Ibu gitu, ibu biasa itu berkali-kali. Udah gitu nggak dijawab, tiba-tiba itu pintu kebuka gitu, digedor gitu, langkah tuh, ada suara langkah itu, itu di, gue manggil ibunya di itu ya, di lantai 2 ya, gue di bawah Iya. di deket tangga gitu. Pas gue hampir naik tangga lah, diem di situ. Nah, gue nyambung lagi, yang habis ada suara gedor tuh, ada suara langkah tuh, tek pelan, agak cepet, jalan cepet. Setelah jalan cepet, dia turun tangga cepet banget. Nah, disitulah gue langsung ketemu, dia nampakin diri, diem dulu, melototin gue, terus teriak. Wah, itu creepy banget sih, bro. Bener, itu teriaknya kencang banget sampai lewat telinga gue. Om gue lagi duduk di belakang tuh, gak denger. Paling itu kencang banget. Bayangin gue masih bocah, 3 tahun 4 tahun tuh dilototin kayak gitu. Itu berarti yang melototin lu kira-kira apa, kayak bentukannya tuh kayak gimana, bro? Kuntilanak. Kuntilanak, oke. Gue mukanya kurang, gak inget sih, udah lupa. Cuman pasti itu kuntilanak, rambutnya panjang, rambutnya putih. Itu gue heran banget, sampai dari jalan dia gebrak pintu itu ya, turun tangga kenceng banget tuh, kerasa banget. Gila, itu pokoknya itu sih, di situ paling klimaks cerita gue. Yang benar-benar sampai lu nggak habis pikir gitu ya, sampai karena teriaknya dia gimana teriaknya kira-kira? Iya, teriaknya tuh gimana kira-kira? Wah, itu gimana ya? Dia teriak panggil nama atau gimana? Teriak langsung lepas gitu? Bener, gimana? lepas aja kayak gitu aja. Tapi gue nggak ada suara perempuannya, teriak aja bener-bener kenceng. Gila banget sih. Itu sampai bener-bener kayak ngelewatin kuping ke belakang. Tapi yang bisa ngeliat gue doang. Itu ada om gue persis di situ, ada sofa ya. Om gue nggak lihat apa-apa kan. Tapi dia dengar suara juga nggak? Nggak sama sekali. Jadi benar-benar exactly lu doang gitu yang lihat ya. Iya, gue doang. Padahal itu suara tangganya, kayunya tuh khas banget. Orang kita naik pelan aja, persis lah kayak tangganya di game nih. Iya, di farmhouse ya. di game Phasmophobia itu persis itu. Suaranya kan dap gitu. Berhenti di setengah jalan tuh, setengah tangga itu, setengah turun. Ya itu teriak ke situ. Ada yang itu nggak, misalnya ini yang paling epic ya, tapi yang kecil-kecil itu ketika lu di tempat eyang lu itu ada lagi Pex, sorry kayaknya nafas lu terlalu dekat sama mic. Maksud gue ada lagi nggak? Ini kan yang paling epic kan, mungkin sebelumnya lu, apakah ini hal yang pertama kali dan terakhir, apakah ada yang lain lagi gitu? Ada sih, tapi ini cerita dari POV lain ya, POV nenek gue. Oke. Iya, boleh tuh di sini. Boleh. Jadi bukan nenek gue yang punya rumah, jadi kayak nenek dari itu kan, yang punya rumah kan nenek dari bokap ya. Nah, ini nenek dari nyokap, lagi ngungsi kita nih, kebanjiran. Oh iya. Ngungsi di rumah itu, rumah nenek gue yang di Pondok Bambu. Gue tuh gara-gara iseng main kolam gue gue pakai sapu lidi biasa anak kecil lah pas SD. Setelah itu malamnya tuh pas tidur gue kayak berantem gitu, ada yang kayak ngajak berantem, gue tendang semua kasur, gue tendang semuanya sampai dibaca-bacain doa lah. Ya banyak sih sebenarnya ya. Emang si Mbak Kay itu emang selalu mejeng di atas itu. Sampai pembantu. Iya. Sampai sarangnya di situ berarti. Iya, jadi kayak di situ ada 2 kamar. Kamar pembantu sama kamar itu. Nah, itu keluar dari kamar pembantu. Makanya sempat ada, jadi sempat pembantu cuma 2 minggu doang langsung minta pulang.
Dia ditampakkan juga tuh benar-benar gangguannya Iya. udah Dia luar kelihatan putih biasa. doang, kalau gue bener-bener wujudnya bro. Tapi setelah itu lu nggak kapok lagi untuk kesana gitu. Enggak, gue masih kesana. Masih ya. Tapi udah nggak ada hal yang aneh-aneh lagi di sana setelah kejadian itu. Oh enggak, Nggak ada ya. itu pas gue masa kecil aja. Berarti itu hal yang benar-benar buat apa ngejanggal banget di hidup lu ya waktu itu ya. Benar-benar kayak benar-benar creepy banget waktu itu ya, pada waktu itu. Wah itu sih udah Gokil bisa. sih. Oke. Nggak bisa dilebih-lebihin, pokoknya nggak bisa dibohongin. Betul. Itu seadanya gue cerita begitu. Betul. Kita Bayangin, bisa bayangin juga. Iya. Iya, lu diteriakan tiba-tiba lo, dipelototin Dam. Gua dipelototin mantan aja takut gua Dam. Cerita kalau itu lain cerita itu ya, takutnya Iya, cerita. Sempat kaku gue. Pertama tuh pas waktu itu kaku, cuman pas dia teriak gue latah ngomong istighfar gitu. Astagfirullah, dia baru balik lagi ke atas. Oh, jadi lu melihat dia gerak juga ya? Berarti. Bener-bener gimana sih, tengah tangga turun dia tuh. Berarti dia benar-benar kontak langsung Dam, kontak mata langsung gitu Dam. Itu pengalaman yang luar biasa sih kalau gua bilang ya. Oke, ada lagi nggak Pex? Atau mungkin yang creepy tadi lu bilang ini aja sih ya, yang benar-benar sampai lu nggak akan lupa seumur hidup lu mungkin ya. Apa ada yang lebih dari ini mungkin yang lu tahu gitu? Gua ada ya nggak begitu sama seperti gua main aplikasi IMF, tau nggak? Oh, aplikasi IMF belum tahu gua tuh. Kayak gimana itu di handphone tuh, coba cek di Android apa iOS ada deh. Itu kayak gimana aplikasinya? Jadi kan normalnya kan IMF itu kan ngedetek itu elektromagnet ya. Betul. Jadi gue coba tuh ke kulkas, bisa nyala, ngerespon di HP gue. Oke. Coba tuh cek di gue cek di lemari nyokap. Naik kalau di Pasmo 4 gitu bunyi. Oh, bunyi level 4 ya MFM berarti ya. Gue tanya ke nyokap gue, Bu, di kamar gue kasih tahu di lemari kamar bunyi itu. Dan ternyata emang di situ ada yang nanam paku isian. Wow. Waduh. Wow. Jadi emang komplek gue tuh emang sempet ini sih, emang menakutkan lah, haunted lah, emang ada itu. Karena tetangga gue yang seberang digonggongin 5 anjing. 5 anjing. 5 anjing, tapi nggak ada apa-apa. 5 anjing digonggongin. Akhirnya cari orang pintar. Nyokap gue juga panik kan. Yang depan diusir, nyokap gue manggil orang pintar sendiri. Malahnya kurang tepat ya menurut gue ya. Dia malah pakai orang pintar yang pakai itu juga gitu, pakai hantu. Kayak gitu lah. Nah di kamar nyokap gue tuh ada pakunya, sama di garasi. Dan gak sampai di situ juga gue. Ini masih 50-50 ya, bisa jadi gue halu lah gitu. Nah gue download Spirit Box juga. Wih, gokil. Ada pengalaman di Spirit Box. Iya, ini gue santer banget ini. Mantap ini lo, hunters banget lo, gila lo gua. Iya, gue kayak kepo banget sih di sini, gabut banget. Jadi gue download tuh ya, terus gue dapet dengar cerita itu, tante gue pernah kesini, katanya itu yang di pakunya itu kiriman dari Pelabuhan Ratu. Wow, daerah sana memang Jampang Langsung Surabaya. aja gue tanya tuh di ya. sana bener ngeri Dam. Betul. Terus gimana? Langsung aja gue tanya tuh, gini, apa benar kamu dari Pelabuhan Ratu? Oke. Masih tanya lagi, apa benar dari Pelabuhan Ratu? Jawab tuh suara perempuan, agak samar-samar. Jawabannya kayak iya gitu, iyanya kayak Sunda banget gitu. Iya mang, gitu lainnya. Gitu. Iya mang, lainnya. Tukang bakso itu Dam. Kumaha lain. Besok apa tuh jadi? Beberapa setelah jawaban itu nggak nyampe sedetik 2 detik. Suara laki-laki. Oke. Dia kayak iseng gitu, teing nggak deh? Teing naon si anjing ya lain. Astagfirullahaladzim Dam. Astagfirullahaladzim. Terus ya pokoknya gitu lah. Habis itu gue coba lagi besoknya lagi kan. Itu juga ada nyokap gue juga dengar. Kok teing sih jawabnya kayak.
Sampai udah uninstall katanya aplikasi. Oh. Walah, itu yang kamu takut itu. Iya. Awas lo kamu kayak gitu katanya, nyari perkara aja katanya. Terus gue coba Wah. lagi besoknya, nggak belum gue uninstall. Oke, bandel lah ya. Bandel, iya, bandel sejak dini berarti. Terus ada lagi Nggak kejadian dini setelah. juga sih gue. Iya Mas. Pokoknya langsung aja deh. Gue coba lagi. Tanya yang sama. Jawab lagi. Yang jawab perempuan dulu. Itu masih samar-samar. Tapi yang paling jelas sih cowoknya. Habis itu ya pasti sorry gue ya pas jawab cewek samar-samar, pindah tuh gue dari gue nanya di lemari nyokap. Jawab cewek samar-samar, gue pindah ke garasi itu kan. Arah garasi, gue tanya nggak dijawab, akhirnya gue balik lagi pintu kamar. Setelah pengen gue balik, di perjalanan balik ada yang bilang you king. Oh. Jadi kayak kebetulan banget ya sih, gue gara-gara pindah-pindah terus dia bilang dia pitching gitu, kayak istilahnya dia kayak pengen berinteraksi gitu. Iya. Duduk duduk diam gitu. Sok nyata dengan lain gitu, lain nggak? Aduh, kalau kayak gitu serem banget. Jadi makan sama setannya ya. Tapi itu lu dahsyat sih, lu sampai download segitunya, download kayak gitu. Oke sih, tapi kalau benar-benar bisa hasil aplikasinya itu benar-benar bisa menunjukkan interaksi, itu berarti memang sesuai sama yang di luar gitu. Apalagi di game Pasmo kan ada Spirit Box, ada IMF gitu kan. Wah, berarti itu kan Spirit Box itu buatan luar ya. Gue kira bakalan gimmick. Iya. Masa itu iya. Apa nggak tahu juga, apa gue mungkin saking halunya gitu kan. Iya. Nggak tahu juga sih. Betul. Tapi kalian yang pengen tahu sebenarnya alat-alat Ghost Hunter itu apa aja gitu, kalian bisa cek di Travel Channel itu reality show di Amerika namanya Ghost Adventure. Itu dia sekitar di tahun 2008 atau 2006. Mereka memang hunting untuk mencari interaksi pada hal-hal gaib, karena orang luar kan sebenarnya nggak begitu percaya dengan hal-hal kayak gini. Iya. Kalau tidak bisa dikaitkan dengan hal-hal yang ilmiah gitu kan, mereka tuh nggak akan percaya gitu. Tapi si God Adventure ini dia benar-benar menciptakan namanya Spirit Box, IMF, SLS kamera dan lain-lain gitu. Terus formasinya pun 4 orang loh, sama seperti game Pasmo ini juga. Kalian bisa itu ada yang megang ini, ada yang megang ini. Ada yang standby di CCTV. Kalau kita di Pasmo yang standby di CCTV ya yang nggak mau mati gitu kan, dia standby di mobil gitu, di van gitu kan. Oke, Pex, thank you banget nih udah sharing-sharing cerita lu. Gokil sih, interaksinya dahsyat gitu, diteriakin gitu kan. Iya, itu the best. Hebat sampai dia download juga Rut ya, buat aplikasi. Gue digituin dan langsung terlari gue, dan diteriakin kayak gitu dan dipelototin lagi. Astaga, serem banget. Itu dia benar. Oke, thank you Pex, thank you ya. Thank you ya. Thank you. Nah, lu bisa ngebayangin deh ceritanya dia ya, kayak gila, gokil senior, sumpah lah. Ini gue merinding loh, Dan. Iya, gue juga merinding. Tapi kalau lu bisa dengar step langkah yang tiba-tiba hilang terus muncul lagi dengan sosok terus diteriakin, itu fakta banget itu kan. Oke. Kita akan lanjut lagi ke narasumber kedua nih. Kita punya narasumber kedua. Oke, sebentar. Itu Nitrix. Sebentar, kita cari dulu Nitrix. Oke. Where is Nitrix? Wait. Itu ada dia di bawah. Nitrix bisa di unmute sekali. Dia unmute coba. Oke. Ya, halo Bang. Halo. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Baik banget. Baik. Iya. Gimana? Mulai dari mana? Yang menurut lu epic, atau mungkin lu bisa cerita 1, 2, 3 kayak tadi kan? Iya. Menurut lu nih, lu bisa atur yang mana dulu yang mau lu cerita gitu? Bebas sih. Misalnya mulai dari yang creepy gitu sampai yang enggak creepy gitu. Iya. Oke, gua pertama ceritakan dari itu ya, masa kecil gua dulu ya. Oke. Bayangkan dulu itu gua umurnya sekitar 6 sampai 5, mungkin berapa ya? 5 sampai 7 tahun. Belum tahu hantu itu kayak apa-apa. Setiap hari gue tidur kan, itu selalu mimpi buruk. Okay. Gue mimpi gue lagi jalan di hutan, tiba-tiba ada
tiba-tiba ada cewek cantik sekali kan, cantik banget. Sekali dia hadap ke arah gua, itu dadanya bolong, asli dadanya bolong. Lalu gua bangun, itu mimpi buruk pertama gua. Bayangkan dulu pas gua kecil itu nggak tahu sama sekali hantu itu bentuknya kayak apa. Langsung gua tatapannya itu kayak seperti kayak cerita yang sebelumnya bang. Tatapannya gila, kayak Susana gitulah. Sekali gua bangun, seluruh badan gua gemetaran. Tapi nggak bisa gerak, nggak tahu kenapa, nggak bisa gerak, tapi gemetaran. Berarti ini kayak mimpi buruk yang bener-bener langsung lu bangun tuh kayak nggak bisa gerak itu ya, atau gimana? Iya bayangkan bang, gua pas kecil itu masih nggak tahu bentuk hantu itu kayak gimana loh. Iya, gua paham. Nah ini baru mimpi buruk pertama dari banyak sekali. Setiap hari, setiap malam mimpi buruk. Oh, oke. Nah, Itu Dam, tiap hari Dam. Itu dia. Oke, lanjut. Lanjut. gak ngeri kan gue gak tahu itu kayak Masih hantu, belum tahu ya. bentuk. Iya. Ya masih belum tahu hantu itu kayak mana. Nah ini udah umur sekitar SD-an nih, SD. Udah pindah rumah baru nih kan. Masih berapa bulan ya, paling 2 bulan gitu kan pindah rumah. Nih gue lagi belajar di ruang makan. Nah kebetulan kakak saya itu di dalam toilet kan. Rumah gue tuh kayak gini, ada tangga, kayak WC di bawah tangga gitu loh, tau gak sih? Ya. Tahu. Nah jadi kayak basement gitu lah intinya di Phasmophobia kan. Nah kakak gue tuh habis kencing ya kan, keluar dari toilet itu, tiba-tiba gue lihat ada tangan bang, ada tangan kayak mau nangkap. Tangannya, kukunya panjang banget. Cuma tangan, gak ada badan, gak ada kepala, gak ada kaki, cuma tangan. Aduh. Lalu dia seperti kayak mau cekik, mau nangkap gitu loh, mau cengkram. Nah, pas itu nih besoknya, ini kayaknya besoknya lagi main petak umpet, beneran main petak umpet. Nah, gue kan jadi itunya kan, pencarinya. Gue udah hitung sampai 10. Gue cari, nah, gue nengok itu bang, gue nengok kayak sosok gitu turun dari tangga. Nah, gue kira itu Cece, kakak gue. Sekali gue kejar bilang, kak, udah ketemu. Kok malah lari lagi? Sekali lihat gak ada kaki bang. Langsung gue gak bisa gerak, asli. Freezing di situ lu ya. Lalu dia kayak gimana ya, kayak pokoknya di tangga gitu, kayak turun dari tangga tapi nggak langkah, kayak set gitu doang. Itu gue langsung freezing banget. Langsung kakak gue teriak dari atas kan, kok udah ketemu? Aku kan di sini kan. Langsung gue freezing banget, nggak bisa, hampir mau pingsan asli bang. Itu kayak rambutnya panjang banget, lalu jubah, kayak pakai jubah gitu. Warna? Seperti, ingat gak bang yang cerita sebelumnya, yang itu tuh, yang ada perempuan duduk di tengah hutan yang menghadap ke arah gua. Ya, seperti itu. Iya. Oke. Nah, mulai dari sana itu pas gua belajar di meja makan, sering ngerasain kayak ada yang meluk dari belakang, kayak ada yang mau ngeraih gua. Oke. Terus. Tapi sampai dekat. Oke, terus. Ya gimana bang? Ya, terus lanjut. Lanjut. Ya. Untungnya gue gak lihat bentuk depannya ya, tapi gue yakin banget itu cewek yang di hutan itu bang. Yang dalam mimpi lu sebelumnya itu ya? Ya. Semenjak gue ceritakan ke teman gue kan, gak pernah muncul lagi dia. Untungnya gak pernah muncul lagi. Oh, jadi setelah lu sharing perihal ini, dia nggak menampakkan lagi atau tidak menunjukkan tanda-tanda lagi ke lu gitu ya? Ya. Oke. Ada lagi? Nah, ini sebelum yang kejadian di tangga itu bang. Oke. Nah, oke. Gue lagi mandi kan. Ini memang kisahnya rumah gue itu kayak horor gitu kan, kayak haunted gitu. Ceritanya gue lagi mandi nih, kan masa kecil pasti mandinya pakai bak gitu lah, pakai gayung kan. Betul.
Tiba-tiba gue ngerasain tuh kayak ada yang melototin benar-benar melototin dari atas. Waduh. Sekali gue lihat nggak ada apa-apa, lalu gue lanjut mandi kan pakai gayung. Sekali lihat atas, itu lihat kayak bayangan, cuman bayangan, tapi dia cuma melotot, nggak tahu ngapain dia cuma melototnya kayak Susana gitu loh pokoknya. Bener-bener matanya Mendalam banget. bener-bener tatapan yang tajam gitu ya kan. Iya, tatanya tajam banget. Langsung gue merinding kan, langsung gue nge-freeze lagi. Oke. Ini cerita gue gak pernah kasih tahu kakak gue, mama gue, bapak gue gak pernah gue kasih tahu. Oh, lu baru sharing di sini ya. Ya, Oke. ini gue sambil merinding bang ceritanya. Tapi sekarang Ini lu masih di rumah itu masih sekarang? Iya, gue nanya tuh masih di rumah itu nggak sekarang? Iya, masih di rumah ini. Oke. Oh, masih oke. Nah, Tapi sekarang masih nemuin kayak gitu-gitu nggak sih? Enggak, udah berhenti. alhamdulillah. Untungnya. sih. Alhamdulillah. Nah, oke. Wah, itu kalau lagi kadang lu sering gak sih kalau mandi tuh ketika lu sampoan, apalagi sampoan terus ketika lu tutup Nah, mata itu, Bang. kayak kebayang Itu, Bang. gitu kan. Bayangin, Ah. Ada cerita satu lagi nih bang. Oke, Pas gua oke, mandi oke. nih, Heeh. kan ya pernah baca di artikel kan, biasalah pikir kayak orang ngelototin pas mandi. Nah ini gue lagi pakai sampo nih kan, lalu mata gue kayak keselip gitu kena sampo. Tiba-tiba pas gue buka mata ada sosok itu lagi bang. Si Sosok yang sama. wanita Iya. yang di hutan itu. Oke. Iya. Wow, dia sering nampakin diri ke lu berarti ya terus-terusan gitu ya Ya, dengan nggak sosok yang tahu sama. maksud dia apa aja. Dengan sosok yang sama ya. Itu aja kisah gue bang. Oh, mantap juga. Bro. Oke. Memang kalau di kamar mandi itu ya Ruth ya, apa ya? Iya, tadi bener, sampoan, apa kita merasa ada yang ngeliatin segala macam. Tapi lu kalau sampoan sering buru-buru gitu Ruth ya? Iya, satu aja Dam. Gue sering Apa? buru-buru banget. Lu tutup matanya di kamar mandi kayak ngerasa ada apa gitu, ntar pas lu buka gitu. Iya. Nah, itu mikirnya pasti kayak gitu. Apalagi kamar mandi lu gede gitu Dam. Anjir, Iya. gimana gitu. Betul. Tapi bayangin bang. Biasanya kita kucek-kucek kan nggak lihat apa-apa, tapi ini Betul. langsung ngeliat kayak bayangan gitu pas Iya. kucek-kucek. Creepy, iya. Oke, ceritanya ceritanya. ya benar-benar gue juga kalau di kamar mandi apalagi itu ngeri banget ya. Ini Iya trik. sih. Tapi ini bener-bener ini Dam, kalau dari ceritanya di awal tuh bener-bener kayak dia bilang tuh ketindihan maksudnya mungkin istilahnya. Soalnya kan dia mimpi tuh awalnya tapi tiba-tiba nggak bisa gerak gitu. Oh. Setiap malam itu bang, setiap malam. Wih, setiap malam juga Dam. Oke, sebentar. Oke, thank you Nitrix Thank you, udah Nitrix, ya. sharing. Ya, makasih bang. Yoi, makasih. Have a nice day, bro. Nah, bener Ruth ya kalau kamar mandi itu ya memang tadi ceritanya dia ya. Apalagi kamar mandinya tuh di bawah tangga gitu kan. Iya. Nah, ini Ruth kita ada narasumber lagi nih, banyak nih yang mau sharing-sharing nih, kita jadi banyak cerita juga ya. Satu lagi existence, wait kita cari existence di mana dia dari si existence, where is existence? ada dulu. Kayaknya orangnya nggak ada dah. Ada dia chat gue ya, gue mention ya. Exist. Oh, Meow. Oh, dia ini. Oke. Oh iya, itu Meow. Meow. Dibuka aja mute-nya, tolong photobot. Meow. Meow. Gua buka, oke. Boleh dibuka tuh coba. Oke. Oh, Meow. Halo. Meow. Meow. Halo. Halo, Meow. Hai, suara gue kedengeran nggak? Kedengeran banget. Oke, jadi cerita gue mungkin nggak akan terlalu serem dan ini bukan cerita gue secara langsung. Oke. Ini sebenarnya cerita pertama kali gue mulai percaya ada makhluk lain selain manusia. Kayak gue waktu kecil sebenarnya memang pernah ngeliat, tapi biasanya yang gue lihat wujudnya manusia, jadi gue nggak ngerasa gimana banget. Jadi kayak ya udahlah manusia. Sama kayak kita, apa yang perlu ditakutin? Nah, sebenarnya nggak percaya itu selain nggak pernah ngeliat juga ya karena emang ya
taunya cerita-cerita doang kan. Mhm. Entah makhluk seperti Nyi Roro Kidul atau apa, itu pun cuma cerita. Tapi akhirnya semua itu berubah karena satu malam. Oh, oke. Gue Mantap nih. ceritanya gue kenal sama seseorang, orangnya ada di sini juga. Oh, oke. Oke. Gue sama dia deket, kita sering main game bareng. Dan suatu malam dia ngajakin, sesekali yuk begadang. Gue nanya, hah begadang mau ngapain emang? Dia ngomong, yuk nonton Masih Dunia Lain sesekali. Gue okein. Ya udah, jadi kita nonton dan semua oke-oke aja di awal kayak, oh iya itu pesertanya kok gini sih, kita komen-komen ngobrol kayak biasa. Sampai pada suatu seksi ada yang dukunnya datang di film itu, terus kita debat di situ. Dan yang kita debatin itu ngubah persepsi gue terhadap makhluk-makhluk lain yang gue nggak nyangka ternyata emang ada. Sewaktu dukunnya itu disorot di kamera, yang gue lihat dukunnya ini cuma gerak nggak jelas kayak nari, tapi dia kosong, nggak ada siapa-siapa lagi selain dukunnya itu. Dan gue mulai chat lah ke teman gue, ini apaan sih dukunnya nggak jelas banget kayak nari-nari sendirian doang. Tapi kemudian teman gue jawab, hah sendirian gimana? Gue tanya, emang ada apaan di yang lu lihat? Dia jawab, kamu nggak lihat itu ada ular segede itu sampai nutupin layar? Hah, ular apaan? Itu ular. Dari tadi ularnya kayak mau nerekam si dukunnya. Gue bingung di situ. Ular apa sih? Gak ada apa-apa. Itu bener-bener kayak kosong, dukunnya nari-nari gak jelas dan cuma gerak-gerak sendiri doang. Hostnya juga gak ngomong apa-apa. Kita debat di situ. Terus akhirnya iklan dan kita masih debat, apaan ular apa? Gak ada ular di situ. Temen gue tetap ngotot, ada itu ularnya ada. Itu sampai nutupin layar, itu 3/4 layar penuh ular semua, badan ular segede itu kamu gak lihat. Dengan kita berantem yang akhirnya awalnya udah ngantuk, udah kayak apaan sih nih dukun gak jelas, udah mau matiin TV, capek. Gak berapa lama iklannya selesai, hostnya disorot. Dan bener aja, pas hostnya disorot, hostnya pun ngomongin, iya tadi itu dukunnya lagi lawan ular, ularnya gede banget, mungkin pemirsa ada yang bisa lihat. Dan itu bener-bener kayak bikin persepsi gue berubah. Ada ya ternyata makhluk selain manusia di sini. Iya. Jadi Berarti- dua perspektif yang berbeda gitu dari teman. Iya, dan berbeda, dan yang satunya bisa lihat, yang satunya nggak bisa lihat. Iya, jadi yang gue lihat bener-bener dukun cuma nari-nari nggak jelas. Sementara dia emang bisa ngelihat makhluk ular gede kayak gitu. Dan gue nggak tahu lagi sebenarnya kayak gue harus komen apapun, gue cuma bisa diem karena gue nggak tahu harus respon apa. Dan dia masih dengan ngototnya, bener kan? Lihat ada ular di situ. Tuh hostnya udah ngomong, bahkan dari sebelum hostnya ngomong gue udah kasih tahu itu ada ular gede di situ. Tapi teman lu ini emang bisa lihat atau gimana dia? Iya, itu penasaran. Emang bisa lihat akhirnya karena ya nggak mungkin dong dia tahu di situ ada ular. Kalau misalkan hostnya ngomong dia tahu, oke. Tapi ini dari sebelum hostnya ngomong sama sekali dia udah ngingetin gue itu ada ular di situ gede banget. Tapi ini teman lu sama dia ini cuman berhubungan di sosial media aja, di kayak di Discord ini aja. Untuk ketemu langsung gitu pernah kah? Akhirnya ketemu langsung sama dia dan bener pernah sih beberapa kali kayak tiap gue jalan sama dia kalau malam dia akan selalu ngingetin jangan bengong. Di beberapa tempat dia akan ngingetin jangan bengong. Atau kalau saya kadang agak bengong kayak ngeliatin sesuatu, dia suka nanya, kamu kenapa ngeliat ke sana? Ada apa di sana? Iya, oke. Karena biasanya gue akan jawab sih, nggak ada apa-apa, cuma kayak
kayak ada yang narik. Pandangan lu ke sana gitu ya. Iya, kayak Nah, gue nggak bisa lihat apa-apa, tapi kayak ada yang narik ke sana. Emang katanya gini, kalau kita di suatu ruangan, misalnya ruangannya itu creepy atau apa, kita memandang di satu titik gitu, kita coba pindah ke tempat lain kok, tapi balik lagi ke sana gitu, kayak ada sesuatu di sana, tapi kita nggak bisa ngelihat langsung gitu. Itu sebenarnya ada di sana gitu. Itu pun yang dialami sama si Meome ini gitu. Iya, dan seremnya lagi karena gue waktu itu jalan sama temen gue yang bisa ngelihat, dia suka ngomong, Betul. kamu lihat ke sana, jangan diliatin balik, itu si Noni ngeliatin kamu. Mrs. K ya? Ya, mungkin. Aku nggak bisa lihat soalnya. Iya. Oke. Ada lagi pengalaman sama teman lu ini atau lu sendiri gitu? Ada yang tadi kan lu katanya pernah lihat gak sih sebenarnya? Iya, cuma mungkin ceritanya nggak serem sih. Ini mungkin lebih ke arah cerita yang pengalaman yang menurut aku berkesan, tapi nggak serem sama sekali. Oke, coba bisa di-sharing ke kita gitu. Jadi waktu itu ceritanya waktu masih SMP kelas 1. Oke. Di sekolah. Waktu itu lagi demam karena kecapean. Akhirnya mau nggak mau, karena demam kan harus ke UKS. Bener-bener udah nggak kuat. Ternyata memang waktu dicek di termometer, juga waktu itu demam sampai 38,5. Jadi rehat di UKS. Abis itu di UKS, gue habis minum obat, gue tidur. Jam berapa ya? Mungkin setelah jam istirahat kedua, jam 12:30-an, gue setengah sadar. Di setengah sadar itu gue ngeliat kayak ada suster. Di situ dia duduk di sebelah gue, nyanyiin gue lagu. Waduh. Nah, gue di situ ngeliatin aja kayak enak, dia nyanyiin lagunya enak. Bener-bener gue dari yang setengah sadar itu ya jadi tidur lagi. Dan itu gue merasa kayak ya udahlah, ada yang nyanyiin tidur nggak apa-apa. Terus jam pulang sekolah gue bangun lagi kan. Gue bangun, temen gue nanyain, buset lu tidur lama banget, kuat banget tuh tidur, ada apaan? Nggak ada apa-apa, lagian tadi waktu habis istirahat kedua ada suster yang dateng kan nyanyiin, jadi gue bisa tidur lagi. Dan disitu karena gue baru bangun bener-bener sadar, akhirnya gue sama temen gue tatap-tatapan. Oh iya, sekolah kita kan nggak punya suster. Waduh, itu benar-benar itu klimaknya sumpah. Oke. Waduh, gila. Tapi memang ya, kalau kita melihat yang sosoknya bagus, kalau dibilang bagus itu dalam arti dia menampakkan seperti manusia normal segala macam. Kita nggak bisa ngebedain itu makhluk gaib atau orang kayak kita. Iya, makanya nggak bisa kita bedain. Betul, itu dirasakan sama Meo juga ya, bener ya Meo? Iya, karena ya mungkin itu juga karena lagi setengah sadar juga sih, akhirnya nggak dapet gitu kan. Jadi kayak ya udah setengah sadar, oh ada orang, ya udah orang kok. Itu juga kebawa kayak efek demamnya kayaknya Nio. Iya mungkin. Maybe. Kayaknya halusinasinya karena kemari gitu. Tapi kalau memang karena demam, masa iya gue ngedengerin lagunya jelas banget. Halunya sampai tinggi banget gitu. Halunya sampai tinggi banget itu beda, itu aneh banget sih. Iya, bagus. Tapi kalau misalnya lu melihat itu terus dia sampai bisa mengeluarkan suara atau berinteraksi dengan suara, itu energinya besar banget gitu sampai bisa kita mendengar itu. Tapi lu setelah itu lu merinding kah atau gimana, Mel? Enggak. Justru dia nyanyiin yang ada nggak merinding, gue tenang, gue bisa tidur dengan lebih nyenyak dari sebelum gue ketemu dia. Oh baik hantunya ya, sih kayak Casper ya, hantu yang baik berarti dia ya. Casper itu beda cerita. Itu lain cerita ya. Oke. Itu kartun. Yang gue tahu hantu yang baik Casper doang selama ini soalnya ya kan. Iya. Entah itu beneran suster ada apa enggak, cuma memang ada isunya sih, sekolah gue dulunya rumah sakit yang sampai sekarang nggak tahu kebenarannya. Cuma mungkin itu dia. Iya, jadi di tempat lu tuh kayak dua tempat yang kalau kita dengar tuh memang creepy. Dalam arti gini, rumah sakit, sekolah, itu kan kantor, itu banyak cerita-cerita di sana gitu sebenarnya kan. Ini abis dari rumah sakit jadi sekolah, itu berarti kumpul banget di sana. Tapi lu pernah dengar cerita yang lain dari teman sekolah lu atau
penjaga sekolah yang menurut lu wow ini sesuatu yang baru ini lu dengar di sekolah gitu, ada nggak? Ada temen gue sih, mungkin bukan cerita tapi kayak sering ngelihat langsung. Jadi gue punya teman sekelas yang emang bisa ngelihat dengan jelas. Dan itu sering banget kita kayak ngelewatin tempat, biasanya depan ruang BK atau di toilet lantai 3. Itu dia akan langsung kayak kadang suka jerit-jerit gitu loh. Jadi kayak dia ketakutan sendiri, kita nggak tahu ada apa, cuman dia akan jerit-jerit sendiri. Dan awalnya gue nggak percaya kan, caper nih jangan-jangan. Apalagi ya anak-anak remaja kayak gitu kan, ya udahlah caper, ada aja orang yang caper. Tapi habis itu emang waktu yang kapan ya yang berkesan itu dia ngomong itu ada cowok pakai seragam sekolah kita tapi berdarah-darah gitu loh. Dia bilang kayak gitu. Dan habis itu kebetulan ada guru bahasa Inggris gue lewat. Guru bahasa Inggris gue emang bisa ngeliat. Di situ dia confirm. Iya, itu kakak kelasmu yang dulu angkatan pertama apa angkatan kedua kecelakaan motor di depan sekolah. Terus dia di sini sekarang. Itu berarti bener-bener parah sih itu. Parah. Sumpah asli dah itu. Banyak sih cerita di sekolah. Makanya emang bener Dam, semuanya intinya sekolah, rumah sakit, kantor tuh bener-bener identik sama horor banget Dam. Bener, entah kenapa ya. Padahal itu aktivitas orang banyak di sana. Apakah mungkin ada yang bilang sebelum bangunan itu berdiri ada cerita khusus di daerah tersebut, gitu kan? Menarik. Dan kebetulan kan di masa lampau itu banyak bangunan-bangunan kuno dan yang dihancurin dan dijadiin bangunan tinggi gitu pun banyak kan. Betul. Ada yang bilang kuburan, dari tadinya kuburan terus diratakan, dibangun gedung, sekolah atau rumah sakit lainnya ya. Banyak kejadian kayak gitu. Oke, Meo, wah bagus, keren banget ya, keren ya. Ini lama-lama aku bener-bener merinding, belum pada waktunya ini. Gimana maksudnya belum ada waktunya? Belum waktunya gitu, aku udah belum waktunya gitu. Oke, Meo, thank you banget ya udah sharing. Thank you Meo di sini. Thank you. Sama-sama. Iya. Thank you. Have a nice day. Nah, Ruth, tadi si Meo kan ada temennya yang tadi si Meo ngelihat nggak ada apa-apa di TV atau di siaran dunia lain, terus temennya yang melihat. Nah, ini ada temennya nih, Ruth. Temennya yang melihat itu gitu, melihat ular itu gitu. Nah, oke, kita panggil aja ya, Oh, ada dia di sini. Ada di sini, sini. Mana dia? Aku penasaran jadinya. Hola Veo. Namanya Meo ini satu Veo ya. Memang sohib banget ya. Halo. Iya, halo. Oh, hola. Gimana kabar, sehat? Sehat. Coba sharing-sharing deh. Pertama sih pengen tahu nih yang tadi diceritain sama si Meo ini ya, yang masalah lu nonton acara TV di saat yang bersamaan dan di mana lu melihat hal yang berbeda dengan Meo. Nah, coba ceritakan itu, bisa? Oke, jadi waktu itu apa ya? Kalau waktunya udah lupa sih berapa tahun yang lalu. Tapi emang sebenarnya dari umur 4 atau 5 tahun gue dibilang kakek teman gue emang udah bisa ada bakat di situ. Oke. Oh ya, 8 tahun yang lalu ya. Sorry Mei. Jadi waktu itu kita nonton berdua. Waktu acaranya udah mulai itu emang awalnya kayak ada yang aneh gitu, kayak itu kenapa ada orang pakai jarik, terus kenapa ada ular and stuff. Makanya tapi gue nggak mau ngasih tahu ke Meo kan awalnya kan kenapa. Tapi dia tuh kayak agak ngotot itu nggak ada apa-apa itu. Terus gue coba pancing kan dia kan, lu lihat ular nggak? Gituin. Terus dia bilang nggak ada. Nah, dia nggak percaya, terus akhirnya gue isengin aja sebenarnya. Ya udah lihat aja nanti bener ada ularnya apa enggak. Nah ya habis itu kayak cerita yang dibilang sama si Meo, bosnya bilang emang ada itu di situ. Gila. Terus lu tetap menjelaskan apa yang terjadi sebenarnya ke dia gitu. Iya, gue jelasin apa yang terjadi ke dia. Dari awal. Nah, ini kan kalau dibilang ini lu seperti
apa ya, kalau orang Indonesia bilang atau IndiHome gitu, bisa punya Indigo. kemampuan IndiHome, Indigo. Indigo. Iya, Indigo ya, Indigo ya, yang bisa melihat. Nah, gue pengen tahu nih perspektif lu nih, lu sering melihat hal-hal seperti itu. Ada hal yang menurut lu, wah ini paling epic gitu, atau yang paling serem gitu yang pernah lu lihat sampai sekarang ini, ada gak? Sebenarnya karena gue lagi ada treatment kesehatan di rumah sakit, kemarin itu ada cerita yang lumayan lah, mungkin bisa dibilang lumayan, walaupun nggak creepy amat. Jadi gue dirawat di rumah sakit sekitar hampir 1 bulan. Hampir 1 bulan itu gue ketemu ada anak kecil. Dia sakitnya sama kayak gue. Dia leukemia. Kemudian dia itu ibaratnya kayak sering di luar ruangan gitu, kayak main atau ngapain gitu. Nah, habis itu dia nangis. Nangis karena mainannya itu jatuh ke got. Oke. Nah, mainannya jatuh ke got. Terus gue coba bantu ambil kan. Nah, habis gue bantu ambil itu, kita nggak ketemu berapa lama. Terus kemudian berapa hari kemudian, gue masih nggak sadar itu dia tiba-tiba ke ruangan gue. Kayak manggil, kayak datang terus, "Kak, makasih ya." Kan. Nah, gue nggak tahu maksudnya apa itu. Nah, ruangan anak sama ruangan orang dewasa itu kan jauh kan, kayak sekitar bedanya berapa ya, 20-30 meter dari tempat gue. Gue tanya ke susternya, "Suster, anak kecil yang biasanya main di sini di mana, yang biasanya sendirian?" Nah, susternya bilang, "Mas, itu kemarin udah nggak ada." Nah, ngeri banget. Makanya gue tanya, kenapa nggak ada? Kenapa nggak adanya tuh gimana? Karena gue masih belum nggak. Gue kira nggak adanya karena emang udah keluar. Betul. Karena emang emang bisa rawat jalan kan, karena COVID juga kan akhirnya. Lebih prefer di rumah. Terus ternyata emang udah nggak ada, dan terakhir datang kemarin itu dia cuman ngucapin makasih, gue nggak tahu. Tapi ketika lu nemu itu kan lu biasa memang bisa lihat, dalam artian ya, itu memang kayak yang tadi gue bilang ya, mungkin memang benar-benar kayak manusia normal gitu ya yang lu lihat itu ya. Jujur beberapa kali gue nggak bisa bedain mereka orang atau bukan. Betul. Itu kayak kita jadi kayak apa ya, merasa ada rasa iba gitu kan. Masalah kan sebelumnya cerita kan dia berterima kasih ke lu, dan esokan harinya ketika lu mau cek ke petugas di sana, dia sudah nggak ada gitu kan ya. Tapi setelah itu udah dia nggak pernah menongolkan diri lagi atau segala macam. Untungnya sih enggak ya kalau sampai sekarang. Cuman ya problemnya di situ, gue sering nggak bisa bedain, itu yang paling susah. Makanya si Meo berapa kali kayak ya ngingetin juga, saling ngingetin kalau ada apa yang aneh. Tapi kalau lu melihat yang kan memang wujudnya itu kan kadang ada yang kita, kalau yang biasa itu melihat menunjukkan yang bagus, dan kadang-kadang menunjukkan yang tidak baik atau tidak bagus gitu ya. Nah, kalau yang tidak bagus ini lu pernah ngelihat nggak sih, atau mungkin sampai gila nih serem banget ngelihat dia gitu, ada nggak? Gue lebih kayak ke ignore, kayak lebih gue jadi orang yang denial untuk melihat yang kayak gitu. Soalnya agak frustrating juga ngelihatnya, to be honest. Iya. Agak rasanya kayak bikin capek aja, kayak ngapain sih? Energi lu kesedot soalnya untuk dia ketika menampakkan itu kan, memang kan jadi kita lelah atau apa gitu. So far berarti sampai sekarang pun masih sering melihat sekelebat atau apa gitu? Enggak cuman sekelebat juga sih sebenarnya. Iya. Bahkan kayak sebenarnya di kamar gua sekarang ada ini.
ada satu perempuan orang Belanda. Dia umur 14 tahun, sekitar 14-12 tahun. Dia itu korban apa sih, rape ya kalau gue bisa bilang. Dia ada rape, terus kemudian di rape sekitar 8 sampai mungkin 7 sampai 8 orang yang gue bisa tahu. Setelah di rape itu dia dibunuh dengan cara ditembak di 3 tempat, di bawah pelipis mata, di dekat perut, sama di bawah dada. Ya, dia hampir setiap hari ada di sini. Dia menampakkan jadi karena lu bisa ngeliat ya, sering menampakkan, tapi lu dengan dia sering di sana itu lu pernah berinteraksi kayak semacam ngobrol atau gimana, pernah nggak? Karena dia lebih banyak diem kalau waktu gua ngulik itu apa dong? Ngulik itu kayak misalnya gue coba kayak, lu ngapain sih di sini, kayak ya itu dia lebih kayak dingin sih, orangnya lebih kayak dingin gitu, kayak lu tahu orang trauma. Nah kayak gitu. Tapi pernah dia berbicara kah atau apa gitu? Untuk berbicara ya lumayan, apa namanya, kayak kalau misalnya lu kenapa sih, kayak apa ya namanya, susah juga jelasinnya gue. Lu mati kenapa, lu kenapa ada di sini. Dan dia kayak, dia cuma jawab kayak 1 kata 2 kata, dibunuh, diperkosa. Jadi intinya aja kayak dingin kayak. Jadi dia nggak ngobrol kayak kita manusia gitu yang ada tektok-tektokan, yang ketika lu tanya dia cuman yang tadi lu bilang 1 kata 2 kata yang lebih ke intinya atau isyaratnya segala macam gitu ya. Tapi itu yang sering, yang sekarang pun dia sosok itu di kamar lu masih menemani lu setiap harinya gitu ya? Hampir setiap hari ada. Tapi ada di mana dia tiba-tiba nggak ada gitu, terus lu seolah kok kemana nih dia? Ada pernah kayak gitu nggak? Gue lebih nggak nyari dia sih, tapi setiap gue apa namanya kayak masuk kamar, seringnya sih ya di situ, benar-benar di situ aja. Karena lu udah biasa melihat tuh, ya udahlah itu kayak ya udahlah memang di situ tempatnya gitu ya, udah kayak normal aja lu melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya. Iya, kayak biasa aja. Selain itu mungkin gue sih sebenarnya masih ada ini juga kan, kayak macam apa sih yang dirasakan sama orang yang bisa melihat atau sering melihat gitu. Pernah nggak sih lu terganggu dalam arti ketika lu sedang belajar di sekolah ataupun di kantor sedang bekerja gitu, jadi lu merasa ini tuh jadi hal yang mengganggu gitu, sampai lu pernah nyampe titik itu nggak sih karena lu bisa melihat itu? Iya, waktu gue kerja di apa namanya satu perusahaan transportasi ya, di situ kan sering ada accident. Di mana mungkin ada truk yang habis nabrak atau truk yang apa karyawannya mungkin kegencet segala macam itu. Ada beberapa yang emang ganggu sih. Nah, ada satu saat di mana gue lagi coba ke kantin untuk apa namanya, untuk order something, tapi nggak ada orang gitu kan, otomatis gue harus bikin sendiri kan. Di pantry-nya itu ada yang ketok-ketok kaca, terus atap kayak digedor-gedor gitu. Ya itu kan otomatis gue keganggu banget. Ya gue teriakin aja, tapi ya gue teriakin kayak habis itu entah kenapa berhenti sendiri juga. Meome ngasih spoiler nih di event chat ya. Ini gambar yang lu kasih kah? Itu gue coba deskripsiin ke si Meo dan dia coba gambar. Untuk itu anak kecil 14 tahun ya. Tapi dengan cerita yang dia kasih agak memang miris ya, mungkin zaman dulu tuh kejam ya sampai seperti itu dia ya. Wah gila. Ruth, lu ada yang lu mau tanyakan ke Veo? Ruth? Nah, ada yang mau tanyakan lagi ke Veo? Gak ada ya, itu
Oh itu bener-bener kayak dia tuh bisa ngelihat gitu langsung tuh loh. Sedangkan orang lain nggak bisa kayak gitu kan, itu pengalaman dari si Vio kan. Iya. Dia bisa ngelihat sedangkan si Meo nggak bisa gitu loh. Iya. Itu bener-bener itu langka sih ada menurut gua kan, ada orang kayak gitu dan Betul. terpilih lah, lu beruntung lah bro bisa terpilih. No, it's a curse, not a gift. ada kelebihannya, ada kekurangannya. Jadi orang kayak gitu tuh banyak ada kekurangan, ada kelebihan. Yang lu tahu gimana coba Rut? Maksud lu ada kekurangan, ada kelebihan gitu? Ya yang ada yang kekurangannya itu lu kadang-kadang takut juga sama itu, sakit takutnya lu bisa depresi gara-gara gitu kan, bisa aja kayak gitu dan di sini soalnya ada kayak gitu dan yang bisa ngeliat gara-gara terlalu sering ngeliat itu mata begitunya tuh ditutup jadinya nggak bisa ngeliat lagi dia. Ada yang kayak gitu sampai bener-bener takut banget sih dan wah ini nggak lagi nih yang tadi Feo bilang malah kurs gitu kan, malah kutukan lah, ini bisa makanya hal kayak gitu ya. Iya. Wow, dan beruntungnya itu dia bisa tahu loh, ini lo hantu gitu loh, ini lo makhluk halus itu beruntungnya dia kan. Iya. Jadi kan memang sebenarnya kan kalau kita bisa bilang mereka itu memang ada gitu kan di semua. Kalau kita memang ada di 2 dimensi yang berbeda gitu. Kita hidup berdampingan sama mereka. Mereka bisa melihat kita, tapi kebanyakan dari kita tidak bisa melihat mereka gitu kan. Iya, benar-benar. Wah nih, Feo nih kalau dibilang nih mungkin kalau nanti kita ada podcast lagi kita undang dia lagi gitu kan. Memang dari sisi perspektif dari bukan seorang ya, mungkin orang yang bisa melihat itu lebih banyak cerita yang bisa di-sharing gitu ya. Benar. Soal itu pun dia kan bisa ngeliat ini kan, jadinya dia banyak banget pasti cerita yang bakal di ini kan. Pasti banyak ya Veo ya. Makanya kan di Phasmophobia ini kan sebenarnya dari bahasa ilmiahnya kan ketakutan yang berlebihan terhadap hantu kan. Makanya si development ini bikin game ini supaya hantu tuh gini, tapi kalau kita bareng-bareng dia mau membuat ini bisa fun loh gitu, bisa ya lu nggak perlu takut-takut banget sih gitu. Dari mungkin niatan si development si DK Night tuh bikin seperti itu gitu di Phasmophobia itu. Jadi gue sengaja bikin server ini supaya bisa sharing horor segala macem. Sudah gamenya horor, yuk gimana nggak kita coba-coba sharing-sharing pengalaman masing-masing perihal paranormal activity atau kejadian-kejadian yang kita alami di dunia nyata gini kayak yang tadi narasumber sudah bercerita gitu ya. Oke. Buat Vio, thank you ya Vio ya. Sama-sama. Mio tadi ya, makasih ya, thank you ya. Thank you banget, thank you. Oke, sama-sama. Betul dari sisi narasumber kita yang satu ini bisa melihat gitu kan, terus ada korelasinya dari pihak satu yang tidak melihat dan satu lagi yang bisa melihat gitu. Kita bisa mendapatkan satu cerita di waktu yang sama gitu dari sisi perspektif masing-masing orang ini ya. Hebat. Gimana? Kalau gue jadi yang tadi bisa ngeliat sih, gue shock banget sih, gue gak berani lihat begituan sumpah. Karena lu Gak mau. Oh ya. Makanya dia pun bilang tadi kan ini course juga gitu kan, semacam kayak gue juga nggak mungkin dari dia sendiri pun nggak mau juga bisa melihat hal seperti ini. Benar sih. Oke. Ruth, kita akan masuk nih ke narasumber berikutnya nih. Iya, kita ada narasumber lagi. Oke, itu namanya Peter. Kita cari Peter. Peter ini kalau Peter ini kayak yang di ini ya. Jurnal Risa ada Peter. Ini si Peter. Coba gue cari. Peter Evaldo ya? Peter Evaldo, bisa nemu lu nicknya? Iya, itu di bawah itu, di bawahnya Paddington. Oh iya, wait. Gue kayaknya ada kesalahan ya, sebentar. Ada banyak soalnya. Oh, urutannya sebentar. Si siapa tadi? Peter, ntar ya. Kita ada Mike Excalibur di bagian kayak ini. Sorry. Oke. Bravo Team. Ada Ruth? Ada Bravo Team. Oke. Bravo Team ada. Kita open dulu. Hola. Ya, Roger. Oh, Bravo Team ya. Oke. Iya. Gimana kabar? Sehat? Gimana kabar? Biasa pulang kerja capek. Anda sudah mengecek saniti Anda sekarang? Sudah minus Pak saniti saya. Minus ya. Oke. Nah, lu mau sharing apa nih ceritanya mumpung di malam Jumat yang agak creepy gini nih? Ini based on real stories ya kan, 2 tahun lalu kejadiannya. Si campus life gitu kan. Jadi dulu di daerah Jakarta bagian barat, kami kos-kosan
gue nggak pernah nyangka kalau kos-kosan itu ada yang nunggu gitu. Jadi ini lebih ke teman gue sih, teman gue yang ngalamin, dan gue pun ngalamin langsung bareng dia gitu. Kos-kosan yang bagus lah, mewah, modern lah, lampunya terang apa sih macam lah, pokoknya nggak ada sisi horornya sama sekali lah gitu ya. Suatu ketika kita kan dulu memang sering main game bareng, pinjam kayak HDD, SSD gitu ya. Pas hari Minggu itu gue mau balikin sekitar jam 4 sore. Jadi nggak jauh dari kos-kosannya dia ini ada Indomaret. Indomaret, dan memang kalau tamu itu motor pasti taruhnya di luar gerbang kan. Terus gue juga sebentar doang balikin kan, mau balikin Indomaret. Gue ke tempat lu ya, dia bilang oke deh. OTW gue. Singkat cerita gue nyampe, buka gerbang, masuk ke kamarnya dia, tok-tok. Gak apa-apa dibukain nih. Cuman kok aneh, kok diem aja gitu loh. Nih, gue balikin nih, thank you ya. Dia diem aja. Lo tau kayak muka orang sakit yang pucat gitu masih? Iya. Oh, nah dia diem aja tuh. Ya udah, gue kira kenapa sih, mungkin lagi abis putus sama ceweknya apa gimana gitu kan. Ya udahlah. Terus pas mau pulang gue tepok tuh tangan kirinya. Ya kayak manusia aja, pak gitu kan, udah. Gue cabut ya. Udah. Dia tetap nggak ngomong apa-apa sampai akhir. Gue cabut keluar, pas sudah sampai pagar, teman gue WA, gue lagi di Indomaret, lo mau nitip apa? Hah? Lu di Indomaret? Lu serius bro? Iya gue di Indomaret. Bohong lo orang lu. Wah. Nggak percaya kan? Akhirnya dia balik beneran dari Indomaret dong. Terus gue cerita, terus yang di dalam tadi siapa nyet? Oh lu berarti ngomong kayak gitu ya? Tadi. Iya, itu yang di dalam siapa gitu? Itu lu tadi di dalam. Terus teman gue ikutan merinding, nggak takut kan? Mungkin yang ini aja kali, yang nunggu situ aja kali. Tapi kan selama ini gue sudah 2 bulan di situ nggak pernah kasih apa-apa kok, dia bilang gitu. Dia emang orangnya agak denial juga sih. Udah, akhirnya masuk, beneran SSD-nya ada di meja. Nggak selang berapa lama, beda 2 bulan kemudiannya lagi. Itu satu kejadian yang buat dia hampir gila waktu itu. Oke. Satu kosan langsung rame, pada keluar nolongin dia. Sikat gigi, kan kita ngadep kalau kamar mandi yang model sekarang kan ada wastafel sama apa namanya, gue apa jadi merinding sih bentar. Ada kacanya kan. Dia sikat gigi dong. Lalu kalau ngaca berarti itu cerminan diri lu dong, pantul. Betul. Iya benar. Yang exactly bakal ngikutin apa yang lu ini kan. Betul. Benar. Pas dia sikat gigi, tiba-tiba dia ngeliat itu tangan sikat giginya berhenti, terus ketawa dong. Di situ dia teriak, keluar pintu, gebrak pintu, sampai nangis-nangis, sampai yang gimana sih, kayak orang yang udah takutan banget gitu loh. Iya benar paham. Itu sampai satu kosan keluar semua nolongin dia kan, udah hampir gila tuh dia tuh. Sampai akhirnya dibawa ke tukang pintar, ke psikologi gitu, yang buat ngumpulin hampir sampai 3 bulan. Dari situ dia bisa cerita dengan jelas. Gue mau sikat gigi, Mike. Ya, terus gimana? Ya kayak biasa aja gue ngelakuin aktivitas. Sorry, gue merinding. Gue juga merinding. Gue merinding. Itu gerak di situ. Terus. Gue merinding. Gini, dia mau sikat gigi seperti biasa. Memang gue sih kayak ngerasain lebih, nggak tahu kenapa. Padahal udah pakai AC. AC-nya 2 PK exactly. Jam 11-an gitu dia mau sikat gigi, mau nyiapin skripsi buat besok. Gitu kan. Akhirnya skripsinya ketunda gara-gara itu. Sikat gigi, dan bener yang dia lihat ya itu, begitu sikat gigi kan tangan gerak-gerak dong atas bawah gitu kan. Betul. Tahu-tahu berhenti, mingkem senyum dong. Itu wah, sebenarnya sih dia nggak akan ngalamin itu kalau dari awal dia udah, dengan kejadian gue yang awal itu, yang doppelganger itu, dia langsung pindah, dia nggak akan ngalamin itu sih. Tapi karena memang orangnya agak denial ya, jadi ya kayak bodo amat lah, orang nggak ganggu gue, nggak ganggu gue kan gitu. Betul. Karena cari kos-kosan juga sulit kan, yang nyari tempat yang pas gitu kan. Jadi akhirnya dari situ dia udah, akhirnya sampai sekarang masih keinget sih cerita itu, kalau kita ketemu pun juga masih satu yang apa ya, ngeri-ngeri sedap.
juga sih, soalnya hampir gila, mentalnya udah ya gimana nggak kena, lu sendirian di kos. Bayangin aja sendiri, kayak pasti lo lagi ngaca terus tahu dia tertawa, teriak tertawa gitu. Oh, iya, dengan tampang yang sama kayak lu gitu kan. Aduh, gitu. Aduh, gua. Mengerikan. Dan gua kalau soal doppelganger yang pas gua tepok tangannya itu memang bener-bener kayak padat kayak manusia itu. Nggak kayak astral yang selama ini gua lihat nggak bisa dipegang, nggak bisa apa gitu, enggak sih. Oke. Itu pengalaman gua yang paling gila itu. Gila. Itu yang teman lu yang lu bilang hampir gila itu wajar, itu wajar. Dia bisa lihat itu pas langsung gitu kan. Iya, depan komuk pas kayak depan sama layar monitor PC gitu. Aduh, itu gila ya. Iya, Gue takut orang mandi nih. Iya, dah asli dan pengen kencing gue jadi takut dah Pak jadi. Padahal kosannya bagus loh, kayak ya kosan mahal gimana sih? Kayak lu nggak bakal nyangka ada suatu. Betul. Dari yang bersih tempatnya, kita bisa ngeliat gitu kan. Wah, mantap banget ceritanya, bravo nih, mantap. Iya, sebenarnya ini yang pertama yang kita tahu dari tempat itu Dam, kalau dia kotor tuh pasti bawaannya tuh angker gitu, misalnya kayak ngeri gitu Dam. Kecuali kalau bersih itu kan ya mungkin nggak ada lah gitu kan, tapi ya pasti ada gitu. Cuman kebanyakan yang ngeri itu yang itu tempatnya kumuh gitu loh. Iya nih. Nah, tadi kan si Bravo bilang dia nepok temennya itu gitu kan, yang dia pikir itu temennya, ternyata temennya ada di Indomaret. Nah, Ruth, gue pun sama nih. Gue ada cerita sedikit ya. Gue sebenarnya ada banyak cerita, cuman ini cerita sedikit nih. Jadi gue mengalami hal yang sama. Jadi dulu ketika gue SMA, mungkin kelas 1 SMA, itu sekitar tahun 2006-an, kelas 1 SMA. Jadi biasalah kita karena kelas 1 tuh kalau pulang sekolah kita nongkrong. Nah, nongkrong karena ada kelas 3 segala macem. Jadi untuk pulang duluan karena dulu senioritas ya, ininya ya mainnya gitu kan. Jadi kita kelas 1 tuh masih belum bisa berani pulang gitu. Kalau senior kelas 3 belum pulang gitu kan. Nah, itu gue pulang Ruth sekitar mau maghrib posisinya. Jadi gue parkir motor di sekolah. Jadi tongkrongan gue itu dari sekolah itu tongkrongan gue nggak jauh, sekitar 20 meter atau 10 meter dari gerbang sekolah itu nggak jauh. Masuk gerbang. Oke. Jadi gue karena anak kelas 3-nya sudah mulai terkikis nih, tinggal 5 orang berarti aman nih kalau gue pulang gitu kan. Udah gue pulang lah sendiri kan, ngambil motor. Setelah masuk ke gerbang sekolah, jadi posisi parkiran sekolah gue tuh kayak lorong. Kayak lorong panjang ke belakang. Nah, jadi di sana tuh gini, kalau lu datang terlambat, lu akan parkir di paling pojok. Nah, dulu gue sering terlambat datang sekolah gitu. Jadi sering telat datang sekolah kan. Otomatis gue akan parkir di paling pojok parkiran gitu kan. Nah, setelah gue mulai masuk ke gerbang parkiran, nah, karena motor gue, jadi sisa beberapa motor aja di sana. Motor gue paling pojok itu masih ada sekitar 2 atau 3, tapi dia nggak dempet, pisah-pisah. Di sana gue ngeliat teman gue, di mana teman gue ini sebelumnya nongkrong sama gue, sama-sama anak kelas 1, masih di tongkrongan dia. Jadi ketika gue masuk dari kejauhan gue bisa lihat dia lagi berdiri, jadi gue di belakangin dia, dia ngebelakangin gue, jadi gue ngeliat punggungnya, dia menghadap di depan motor gue, menghadap ke tembok paling pojok dari parkirannya. Gue panggil dong dengan nama Bek, namanya Begi kan, gue panggil Bek dari ujung, kok nggak nyaut. Gue sambil jalan gue panggil dia, ya gue terus sebut gue kata-kata segala macam, bukannya nyaut segala macam, teman manggil diem aja, dia diem aja segala macam. Gue kesel di situ kan, dipanggil diem aja kan. Ya udah akhirnya gue tepok dia, gue bilang pergi lu lah, lu di aja gitu kan. Gue tepok badannya, gue tepok, terus dia itu biasanya kalau temen ditepok segala macam ya dia nengok ke gue gitu kan. Ini enggak. Jadi ketika gue tepok tuh dia ngebalikin badannya tuh tanpa menoleh sedikit pun ke gue. Jadi memutar balikannya tuh jadi gue nggak bisa lihat muka dia, puter aja segala macam. Gue nggak ada pikiran macam-macam di sana kan. Ya udahlah, dalam hati gue kenapa nih bocah gitu, ada masalah. Kayak bener-bener buang muka gitu Dam ya. Betul, buang muka aja. Tapi gue nggak merhatiin banget tuh. Ya udah, gue buka masukin kunci motor, ambil helm, gue pundurin motor gue. Jadi posisi sekarang gue sudah menghadap ke arah gerbang pintu keluar dari parkiran, dan teman gue nggak ada di sana. Karena kemana gitu kan? Karena jarak gua masukin kunci motor dan pakai helm dan narik motor itu ya cuman sekitar 30 detik gitu. Nggak mungkin dia bisa langsung sampai ke ujung, mau lari seperti apa kedengeran. Kok nggak ada. Cuman gua nggak punya pikiran macam-macam di sana. Ya udahlah, oke lah.
Gue jalan, sudah lewat dari pintu gerbang parkiran, terus menuju pintu gerbang sekolah, dan di sana gue ngeliat temen gue yang tadi ketemu di parkiran sama temen gue yang lain bertiga, dia baru keluar dari tongkrongan. Nah di situ gue tanya kan, lah lu bukannya di parkiran tadi? Gue bilang, gue panggil diem aja, gue bilang kan, mana? Dia bilang, orang gue baru dateng kok. Itu suara ajen udah mulai keluar tuh, jadi udah maghrib kan. Nggak ada, gue baru keluar, ditanya nih sama si Doyok sama segala macam yang gila kan, baru keluar, gue nggak ada, belum nyampe gue. Kalau udah gue di parkiran gue udah keluar motor dong sama lu, dia bilang. Terus dalam hati gue, iya juga ya. Terus udah kalut pikiran gue, berarti tadi siapa yang gue tepok gitu. Masalahnya gue nepok badannya gitu sama si Bravo tadi yang dialami juga gitu kan. Udahlah, akhirnya gue cabut lah. Di panjang perjalanan gue masih mikir, kalau ini setan kenapa gue bisa tepok gitu kan, dalam pikiran gue kan, ini benar-benar kayak badan orang gitu yang gue tepok gitu kan, segala macam. Ya udahlah, akhirnya besokannya gue dari situ gue berangkat pagi, gue nggak kesiangan. Jadi gue biar parkir di depan, gak di belakang lagi. Nah setelah gue kemudian kepikiran tuh di mimpi itu apa, di malamnya itu kan, wah ini kalau ketemu lagi bahaya nih, takutnya dia nengok gitu kan segala macam. Jadi gue berangkat pagi lah, udah nggak telat lagi gue. Akhirnya gue nanya tuh ke penjaga ya kan, gue ceritain lah masalah tadi gitu kan. Terus dia bilang, emang ada yang kayak gitu, dia bisa menyerupai segala macam. Tapi gue bilang, ini gue nepok loh, bukannya gue cuma ngeliat doang gitu. Kalau ngeliat doang gue mungkin masih bisa mengiyakan, ini gue nepok loh kayak orang. Gue bilang, ya gue juga pernah kayak gitu, gue pernah ditimpuk. Dia gue, oke. Gue bilang oke. Lu pernah ditimpuk, gue bilang. Jadi si Bravo cerita masalah dia nepok badannya temennya pun gue mengalami hal yang itu. Jadi gue bilang oke juga sih, gue bilang. Dia masih banyak cerita. Oke. Waduh, thank you banget nih Po ya. Thank you banget nih cerita ya. Thank you banget Po. Cerita lu keren asli, nggak bohong. Sebenarnya gue masih ada 2 cerita lagi sih. Yang satu ini dan lumayan serem sih, dari pengalaman kerjaan gue 3 tahun. Oke. Tapi ini kita ada beberapa narasumber lagi nih yang sudah gitu. Iya, mungkin kita ketika ada podcast selanjutnya nanti okay. Kita akan continue. Boleh. Gua simpan buat next. Tuh, nice one. Oke. Thank you bro. Itu pengalaman yang itu sih gue parah sih. Enggak loh, lu nepok, bayangin itu orang jelas teman lu. Tapi pas lu misalnya anggap lu nelpon dia, ternyata dia Indo Alfamart, gimana ceritanya coba? Itu hal siapa? Ya kembarannya gitu. Makanya itu hal yang sama yang gue alami. Jadi gue merasakan apa yang dirasakan si Bravo ini gitu kan. Jadinya gue juga masih merinding kalau ingat. Oke. Nah sekarang Rut, mau kita masuk ke narasumber berikutnya nih Rut ya. Iya. Jadi udah ada yang ngantri lagi nih. Oke, Peter. Nah, gue tadi agak salah untuk urutannya. Peter Elvaldo. Oke, wait, kita buka dulu. Hola. Halo. Kabarnya gimana? Enggak sehat-sehat banget sih. Waduh, kayaknya kalau nggak sehat-sehat banget nih. Perlu diperhatikan apa gimana nih? Enggak juga. Nih gue mau cerita dari apa? Mulai coba, ada pengalaman ini nggak? Kayaknya sih gue cerita dari ini dulu ya. Tempat ya. Tempatnya itu di gimana sih? Bedeng, rumah Bedeng. Tahu Bedeng kan? Yang rumah berderet. Bedeng kan? Ada nama lain nggak kalau bahasa Indonesia? Yang rumah berderet. Kalau Bedeng setahu gue tuh yang dia di, misalnya ada sungai, dia berdiri di atasnya gitu. Bukan. Jadi Bedeng tuh kayak rumah apa sih? Kayak berdempetan gitu. Kalau dulu kan gitu kan. Kalau sekarang kan perumahan itu dempet semua kan. Kalau ini rumah buat kayak kosan gitu sih, kayak mirip-mirip. Okay. Nah tapi dempet kan, kayak misalnya berapa pintu, 4 pintu atau 5 pintu gitu. Nah Bedeng itu ini jalan utama, di depannya jalan utama. Saya ini jalan utama, terus di depan jalan utama bener-bener tuh ada tanah kosong, lumayan luas kan. Terus ada jalan masuk kayak buat 1 mobil doang. Nah, terus di belakang tanah kosong itu Bedeng. Nah, Bedeng itu sekitar 4 pintu apa 5 pintu. Terus itu
ditempatin sama orang yang satu yang paling ujung kiri 1 orang, terus yang kanan kalau nggak salah 2 orang. 02 kan. Jadi gue ngontrak di situ. Nah, di samping bedeng itu ada sungai. Terus jadi gue ngontrak di situ, itu gue umur 7 kalau nggak salah. 7 awal. Jadi gue ngontrak dua-duanya. 2 bedeng gue kontrak, terus jadi disatuin sama orang tua gue. Di jebol lah. Nah, jadi cerita mulainya awalnya itu ini rumah bisa dibilang angker. Satu bedeng angker, enggak semuanya. Satu bedeng angker. Kalau sebelah kiri kalau nggak salah, sebelah kiri. Jadi sebelah kiri angker. Jadi itu ceritanya tuh keluarga gua tahu bisa angker itu setiap malam jam 12. Itu di WC ada yang tak dicebok. Anak kecil. Jadi setiap malam jam 12 pasti ada yang minta cebokin tiap hari. Berhubung gue zaman dulu itu tidur jam 9 pas sudah tidur sih, udah disuruh tidur. Terus jadi ya mungkin beberapa kali lah gue denger dia minta tolong apa sih, cebokin ya, apa sih kalau bahasa Indonesia cebok ya, tau kan? Minta cebokin, minta dibersihin gitu. Gitu, udah buang air besar gitu dah. Jadi kan bedeng tuh kan gue 2 tuh ngambil kan. Jadi kan satunya itu gara-gara yang ada anak kecil minta cebokin itu jadi dikunci, digembok, nggak pernah dipakai. Jadi pakai sebelah doang. Itu kejadian pertama. Terus banyak baru orang ngomong kan, rumah itu angker, yang bedeng sebelah sini angker, gitu. Setiap orang yang nempatin kayak nggak betah gitu jadinya. Oke, udah biasa pikir kan, sudahlah, cuman kayak gitu doang kan. Akhirnya kejadian kedua itu kalau nggak salah orang tua gue dicekik sama hantu. Jadi dalam mimpi, dia mimpi terus kata gue, lu nganggu gua di sini. Jadi terus dia dicekek. Nah, udah dicekek, pas udah kayak sesak napas kan, akhirnya kebangun kan dari tidur kan. Jadi ada bekat tangan jari di leher. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga itu kalau nggak salah kakak gua itu kayak orang linglung. Jadi pas ngelihat ke atas itu kayak ada yang melayang gitu, katanya itu ada and melayang muter-muter. Nggak tahu apa, pokoknya dia cuman apaan tuh, dia bilang kayak gitu, kayak orang gila gitu. Jadi kayak ketakutan, antara ketakutan sama kayak nggak sadar kayak gitu. Tapi mata melek, ngelihat mata nggak buka. Dibilang tidur ya bukan kan, tapi dia guling, tapi nunjuk ke atas apa itu muter-muter gitu. Dia kayak ketakutan tapi sambil ngomong. Itu kejadian ketiga. Kejadian keempat itu kalau nggak salah sore hari, gue sendiri yang ngalamin. Jadi gue lagi duduk di teras ya, Mas, sambil gambar. Terus ada orang tua gue yang laki-laki itu lagi main, kalau nggak salah main gap di depan rumah kan. Jadi mungkin jarak 4 meter mungkin dari depan rumah. Gap itu apa tadi nanya? Gap itu apa tuh? Apa sih itu? Apa sih? Gaple atau apa, kartu? Kayak gaple tapi yang keras, yang kayak batu tuh. Apa ya? Apa namanya ya? Apa ya gue? Yang gaplek lah. Ya, mahyong lah gaplek. Oke. Jadi berdua, dia mainnya cuma berdua. Kalau nggak salah berdua doang.
sama tetangga doang sih. Jadi terus pas gua ngelihat ke orang tua gua, tapi gua ngelihat kayaknya ada kakek lewat. Kayak tegak berdiri di situ terus lewat kayak jalan cuman keluar doang. Pikir ya udah kayak biasa aja kan, ini kan di desa kan banyak kakek-kakek yang kayak gitulah, gue pikir kan. Itu kejadian ke berapa 4. Nah terus itu apa lagi sih, sudah itu sih nggak ada kejadian lain sih selain itu sih. Nah terus gue di situ kalau nggak salah nggak lama terus pindah. Terus beberapa tahun kemudian gue balik lagi di situ nyewa. Tapi cuma nyewanya tuh di tempat yang rumah yang angkernya itu. Oh, tepat di sana gitu loh nyewanya. Tempat yang diangker itu satu, yang satunya udah ditempatin orang. Jadi masuk ke situ lagi. Itu setahun full mimpi hantu. Satu sama setiap hari. 1 tahun full ya. Okay. Mimpinya sama. Itu terus. Mimpinya itu kalau nggak salah dikejar tengkorak, kayak diburu tengkorak. Waduh. Kayak diburu tengkorak. Itu sampai pokoknya tuh setiap bangun pagi tuh keringetan. Pasti udah keringetan. Akhirnya itu kalau nggak salah dikasih kalau nggak salah ya, gue agak lupa sih yang ini. Jadi rupanya tuh kalau dari dengar cerita dari orang-orang itu tuh sebenarnya sih bukan rumahnya yang angker, tapi ada yang sungai itu yang di pinggir itu rupanya dia ya penunggu sungai. Jadi penunggu sungai itu nenek sama kakek 2 orang. Nah, yang awal yang nongol itu tadi, terus yang nenek ini yang suka jahil, kayak nggak seneng, masalah ganggu dia gitu ya. Terus yang kalau anak kecil itu tadi, itu kayak si orang anak kecil yang nganyut di sungai tenggelam mati gitu. Oke, ya. Katanya gitu kalau orang-orang di situ bilang. Jadi kalau nggak salah pas sore hari, gue kan mainnya kan ke belakang rumah. Jadi gue setiap ke belakang rumah tuh harus lewat pinggir sungai kan, jalan pinggir sungai. Itu pas gue lewat pinggir, gue ngelihat nenek itu berdiri di pinggir sungai, natapin gue terus, kayak ngeliatin sinis mungkin. Nah terus apa lagi? Itu doang sih kayaknya sih. Tapi lu tadi itu lu bisa benar-benar melihat secara langsung si nenek yang ceritanya itu sudah berkembang. Itu sore pas maghrib. Maghrib tuh biasanya cenderung bro. Maghrib tuh identik sama perubahan alam, pergantian alam. Tapi dia nggak nganggu kayak itu, cuman kayak berdiri ngeliatin ya kayak orang marah mungkin, sinis kayak. Karena tempatnya mungkin ditempatin, nggak tahu. Ya gue sebagai anak kecil ya biasa aja kan diliatin, cuman kayak nenek ngapain sih sinis bang. Iya, nggak ada pikiran macam-macam dari kita gitu kan. Tapi gue udah tahu sih apa sih yang cerita itu udah tahu gue. Yang terus yang di rumah angker ya kan kita udah ngalamin kan. Anak kecil nangis denger terus mimpi juga setahun gitu-gitu, ya udah gitu-gitu aja udah. Jadi kayak udah banyak yang tahu di daerah situ tuh, udah banyak. Dan ceritanya berkembang dan lu pun melihat langsung apa ya cerita yang berkembang itu sosoknya seperti apa, lu sudah melihatnya gitu ya kan di sana. Semua orang sih, bukan gua doang sih, yang pokoknya yang tinggal di situ tuh pasti tahu. Nenek kayak gini itu pasti udah tahu. Selalu kelihatan dia setiap sore. Rut tuh. Parah, ngeri. Banyak banget. Itu ya semua ngelihat itu kalau udah kayak gitu sih beda cerita itu dah. Iya, karena kalau dibilang kayak urban legend dalam arti cerita mistis atau horor
tentang suatu sosok yang berkembang di daerah itu, dan kita melihat sosok itu sangat, wah anjir beneran ada gitu. Jadi ya kan kita melihat langsung. Oh gila, Gitar ceritanya mantap banget. Nah, Dam, mau lanjut lagi nggak? Ada lagi? oh disimpan untuk next ini aja bro. Ya, kita ada. Emang sih nggak semasukan sih, tapi tentang rumah hantu juga sih, tapi pendek juga sih cerita kalau boleh. Jadi lanjutan yang kemarin gue pernah cerita ke Awan Hitam, siapa nih? Admin. Nah kemarin gue cerita lah, gue daripada gue nanti ini malah ya. Boleh ya? Ya siap, oke. Ya. Jadi yang kemarin yang gue cerita yang ada di rumah rumah angker bibi gue yang gue muter tapi nggak selesai muterin rumah. Itu kejadiannya tuh jadi setiap sore itu bibi gue didatengin sama orang, katanya sih pacarnya kan. Jadi cowoknya itu katanya tuh datang setiap hari, tapi tiba-tiba dia kalau nggak salah seminggu atau pokoknya seminggu kalau nggak salah, jadi dia dinas keluar kota kan, jadi nggak mungkin datang kan. Tapi ini dia datang. Jadi setiap hari sore dia datang. Terus ya ngobrol kayak biasa sama bibi gua di lantai 2. Tapi dia maunya gelap-gelapan, nggak mau terang. Nggak mau terang. Jadi kita nggak horor lah. Jadi dia akhirnya taunya gara-gara pas yang cowoknya datang. Lah lu kan baru datang, baru pulang, kok balik lagi datang? Apa ada yang ketinggalan? Enggak, gue baru datang katanya, baru balik dari dinas kan, terus gue langsung nyamperin ke sini. Dia bilang gitu. Lah yang seminggu kemarin tiap sore datang siapa? Jadi berulang masalahnya ya? Berulang setiap hari. Berulang setiap hari gitu jadinya. Setiap hari. Terus kejadian dua lagi sih kejadian. Kejadian yang kedua itu orang tua gue lagi turun tangga, tangganya tiba-tiba hilang 2. Hah? Anak tangganya itu? Anak tangganya hilang 2. Jadi padahal lu udah pijak, tapi tiba-tiba hilang, langsung jatuh. Orang tua lu jatuh juga? Nah itu sore ya? Sore. Terus jadi kejadian ketiga itu di bawah, lantai bawah yang gue kemarin cerita ada gudang. Iya. Itu di situ gue ngeliat orang. Padahal pintunya dikunci, digembok, nggak bisa dibuka. Tapi gue ngeliat ada orang. Padahal pintu itu nggak pernah ada yang pakai atau gudang, dia gudang, terus dikunci kan. Tapi pintunya ya kebuka. Dia kan modelnya kerang-kerang doang. Cuma pintu besi doang. Jadi kan kelihatan di dalam. Iya. Kalau misalnya mau lihat, itu sore juga itu. Sore juga, maghrib juga. Bener-bener ya, perubahan. Nah itu aja sih. Ini Dam, jadinya kesimpulannya tuh tangga kita jalan ada tiba-tiba hilang loh Dam. Itu kayak ilusi banget sih, ilusi. Ya, kayak ilusi. Iya, ilusi banget itu. Itu sampai jatuh masalahnya gitu. Sampai kan, jatuh patah tangan. Iya. Ya Allah, Gusti kok bisa gitu loh ya. Itu sih gua kalau nggak salah itu rumah cuma ditempati bentar doang sih, karena hantunya tuh ganggu banget. Sudah sudah merasa terganggu, nggak enak. Caps lah gitu ya. Gara-gara yang ketahuan yang awal tadi yang kata gue yang seminggu full itu didatangin terus. Nah tiba-tiba rupanya bukan dia kan. Akhirnya dari situlah udah pindah. Wow. Satu keluarga mengalami itu. Iya, semua keluarga tahu. Ini orang datang, tapi dia nggak mau yang tempat terang. Dia pengen tempat gelap. Gokil. Parah. Mantap banget. Waduh, thank you banget nih ceritanya. Keren cerita lo, keren. Banyak. Terus bagus. Pengalamannya banyak juga. Enggak seseru yang tadi sih, yang bawa-bawa tadi. Sebelum tadi lo ngalamin juga cerita mereka ada yang ada sih. Ya. Waduh, ya mantap. Ini di gua jam 11 loh, mau jam 12 loh ini. Ini banget gua ini.
mana backgroundnya begini lagi anjir. Mengerikan. Oke. Thank you banget Tor udah sharing-sharing. Thank you banget Oke. Kalau ada cerita sharing-sharing lagi kita, oke? Oke. Nah, oke, ini kita ada satu cerita lagi last ini. Jadi sehabis cerita ini kita akan mengumumkan pemenang dari giveaway. Nah, jadi kalian tetap stay di sini yang menang. Kalau what the fuck is that? Oke. Nanti kalau misalnya kalian nggak ada di sini, kita akan reroll untuk giveaway-nya. Kita kasih kesempatan yang benar sekali. Oke. Cerita selanjutnya. Rudy mau cerita nih. Rudy mau cerita nih sebagai dari cerita si Peter sebelumnya mengenai maghrib nih. Gua 2 minggu yang lalu dan pengalaman creepy, bener-bener creepy sih. Parah sih, gila. Oke. Waktu sore dam. Jam 5 kalau nggak salah. Kan itu kan tau lah anak-anak indie kayak gimana kan, nyari sunset gitu kan, nyari sunset. Nah, tapi gue nyari sunsetnya itu di atas bukit dam, jadi bisa ngeliat itu luas view-nya dam. View-nya bagus jadi. Bener sekali, itu di Lombok tepatnya ya, di Bukit Bengkaung. Kalau yang tahu barangkali ada yang pengen libur di sini kan, di situ. Lombok emang tempat destinasi yang bagus sih untuk pantai segala macam ya. Bener. Itu bener-bener ngeri banget sumpah. Itu aku jam 5 jalan ke atas bukitnya. Itu bukitnya lumayan tinggi sih. Itu setengah dari tingginya Rinjani kalau nggak salah dam. Wow, oke. Ya itu setengah. Itu aku di puncaknya itu kan ada kafe gitu dam. Nah aku di sana nongkrong sama teman-temanku kan. Nongkrong, aku berempat kalau nggak salah. Aku digonceng sama temanku. Nah, pas maghribnya, pas mau pulang itu pas banget maghrib. Ya tauan lah teman-teman gua kan ya rada nggak jelas gitu, minta di videoin gitu, mau gua buat quotes kayak gini hype gitu. Anak-anak senja gitu kan dia bilang gitu. Anjay, ada-adanya dia kayak buat TikTok gitu loh. Orang TikTok. Oke. Dia taruh kayak quotes gitu loh dam. Gua videoin kayak di jalan gitu kayak gimana gitu. Oke. Nah beneran di situ kan gua maghrib. Nah gua nggak tahu loh dam, waktu di perjalanan itu lumayan lama sih, sekitaran 20 menitan. Nah pas mau sampai di bawah itu ternyata dam, di sebelah kiri jalan itu ada kuburan dam. Oke. Asli shock banget gue itu. Sebelum belokan itu gue ngelihat itu mbak-mbak duduk di batu nisan. Bener parah sih sumpah. Itu gue bener-bener merinding banget sumpah. Dah asli itu gue sakit 2 hari loh dam, gara-gara itu loh. Jadi bener-bener lu ngeliat dia lagi duduk di atas batu nisan itu. Dia melototin gua kan anggap dari pembelokan. Itu gua lagi ngerekam dalam posisinya jam. Lu lagi ngerekam. Oke. Bener, itu ngerekam gua, ini videonya ntar gua share abis ini. Ada videonya. Mana? Ini gua live aja ya atau gimana, atau gua share di event chat, takutnya tenggelam kan. Boleh di event chat atau di live aja mending ya. Atau gimana? Bebas coba. Di live kah? Di live aja yang mending ya kalian ya, biar ini maksudnya apa? Nggak ketiban ya? Tahu, biar gue jelasin dengan detail gitu live-nya itu kayak gimana gitu. Oke, ayo live. Mantap nih. Wait. Bisa disetting nggak auto bot untuk live-nya? Di sini di room-nya belum disetting, masih disable. Di situ bener-bener dam, aku mau belok tuh angle kameraku di kanan, tapi aku ngeliat kiri, aku kaget banget, shock banget. Nah, saking aku penasaran. Udah ya Rundi, udah. Oke. Di rekon aja. Siap. Saking aku penasaran dam, aku ubah angle kameraku ke kiri. Aku tapi mataku ke kanan, aku nggak berani lihat, udah lemes itu aku. Aku pandanganku ke kanan, aku nggak berani lihat. Aku sengaja kameraku ku geser ke kiri, aku liatin itu kuburannya jelas banget. Ini aku live-in ya sebentar. Mana? Wait a minute. Oh my god, di situ gue bener-bener lah ngeri banget sumpah, parah sih. Bisa apa perlu reconnect dulu baru masuk lagi? Nggak bisa. Bentar. Video player nggak bisa di ini ya? Bentar. Oke. Nggak live gue kira-kira. Oke, yuk kita lihat dulu live-nya. Masuk nggak? Oke, masuk. Ntar tunggu banyak. Oke. Yuk yang mau lihat video Rudy. Udah 27 orang masuk. Oke. Udah ya kan? Nah ini gue lagi iseng-iseng nih kan, dia minta di video sama teman gue tuh. Ya udah gue videoin buat tes. Nah ini di bukitnya nih dam, mau di ke bawah pas. Nah ini kan kamera gue angle-nya di kanan nih dam. Iya, oke. Angle-nya di kanan nih. Nah gue ke kiri nih bentar.
sebentar ke kiri. Pokoknya intinya kuburannya di kiri kalau nggak salah. Nah ini aku ngeliat ke kanan, Dam. Oke. Tar. Ada lanjutannya. Bentar, Awas, jangan sampai salah play ya, ntar ada video yang lain. Iya, aduh. Beda cerita. Udah disimpan dengan baik itu. Mana ya? Tar. Ini di WA lu di. Mana ya? Ini lanjutannya. Nah, itu kuburannya, Dam. Itu di kuburannya tuh ya tadi. Bisa digedein ya? Oh iya, aku gedein, sabar. Maaf. Nah, ini kan angle-nya ke kiri nih, aku ke kanan lagi. Nah, ini belokannya, Dam. Oke. Nah, ini aku kan ke kanan nih kameraku. Aku ke kiri, itu kuburannya, Dam. Itu kelihatan nggak sih? Nah, ini. Ini kuburan nih. Ini kuburan. Gua ngeliatnya persis di sini, Dam. Di sini waktu di atas tadi, Dam. Oh, yang ini tadi. Yang iya. Seru itu. Ini yang tadi. Sumpah ini bener-bener dia menatap gua, Dam. Dia menatap gua, dipelototin gitu. Nah, di situ dia. Tapi ini lu buang muka lu ke sebelah kanan ya pasti. Iya, tapi tangan gua posisinya kameranya gua lempar ke kiri gitu biar gua penasaran itu beneran apa enggak. Pas di kamera ternyata enggak ada, Dam. Ya gua bingung. Siapa sekejap mata bisa ngilang sekejap itu loh, Dam. Ayo. Mana matanya panjang. Ya kali orang nyukur rumput kan gitu kan maghrib kayak gitu kan. Coba ini gua ulang lagi ya. Biar. Nih. Nah, itu kuburannya di situ, Dam, di bawah situ. Itu gua udah ngeliat itu. Nah, kameranya masih gua di angle kiri tapi gua pindah ke kanan lagi gara-gara masih takut kan waktu itu. Gua pindah. Nah, tapi kameranya gua kiriin lagi gitu gara-gara gua penasaran. Tapi mata gua ke kanan, Dam. Gara-gara gua takut. Nah, ini. Nah, di sini dia lu ngeliatin nah, di sini gua ngeliat persis banget di sini. Ini batu nisan, Dam. Di nisan. Nah, ini kan TPU tulisannya di sini. Tuh, ini bener-bener serem banget, Dam. Lu bayangin maghrib tuh. Itu gua kan lu tahu kan waktu itu gua sempet nggak on Discord kan dua hari. Iya, 2 hari kan. Iya, 2 hari itu gara-gara itu. Itu bener-bener sumpah dah asli, bener-bener matanya tuh melotot banget sumpah. Tuh merinding. Tapi lu udah berusaha supaya kali aja tercapture gitu di video lu ini ya, tapi itu memang lewat kuburan sih abis maghrib ya. Tapi lu udah usaha lalu lu berani lah walaupun lu buang muka gitu kan, lu tetap lu bisa ngarahin, ada kepikiran buat ngarahin video lu ke arah pemakaman itu gitu. Gila. Tapi ketika lu sakit tuh lu nggak mimpi atau something gitu, Rut? Halo, Rut? Rudi? Halo, maaf. Halo. Okay. Nenek nyamperin gua, ada di mimpi gua. Ada nyamperin gua. Ada. Oke. Dia nyamperin gua. Dia bilang gini, katanya jangan lupa dia nyuruh kita tuh jangan lupa buat sholat, Dam. Iya. Itu yang dikabarin ke gua. Lu kan itu ya maghrib loh, Dam. Iya, bukan sholat, lu nyari matahari gitu kan. Iya, itu dia. Dia bilang gini, inget dia bilang gini, dia ngepak gua, bau gua, Dam. Gua waktu itu lagi tidur di kepak. Itu gua keringet dingin, Dam, waktu tidur, Dam. Bener-bener gua nginget itu video. Dan sampai sekarang video itu masih di HP gue, Dan ini gue mau hapus tapi gimana ya rasanya ya, anjir. Sumpah anjir gue ini juga pengalaman lu yang benar-benar sampai lu sakit dan lu pun di mimpi didatengin gitu kan. Bener-bener sumpah asli parah. Ini masalahnya bukan gini loh, Dan gue niatnya baik-baik. Gue pengennya lihat matahari ciptaan yang di atas kan seindah apa gitu kan, tahu anak-anak ini kayak gimana. Nah, tapi teman gue minta videoin dong, Ruth, kali aja gue bisa buat podcast gitu kan, gue pasang lagu indie gitu, dia bilang kan. Oh ya udah, gue videoin tapi gue potong-potong, Dam. Sebenarnya banyak videonya itu, cuman gue potong-potong. Nah, udah waktu itu gue videoin iseng-iseng aja. Waktu lihat kiri itu apaan, gue bilang kok ngeliatin gue kayak gitu, itu masa iya orang lagi sabit-sabit rumput kan, biasanya orang bersih-bersih kuburan kadang ada penjaga kuburannya kan. Tapi ya kali maghrib gitu, gue bilang kan. Ngapain melototin panjang, rambutnya tuh hitam tapi agak putih-putihan gitu, Dam, kayak ketua-tuaan gitu lah, kayak abu-abu gitu. Baju putih kayak persis banget itu. Nisannya kan satu, Dam. Iya. Nah, dia tuh berdiri di nisan satunya, kayak megangin nisannya tuh kayak meluk gitu, Dam. Oke. Asli. Wajar lu sakit. Aduh, parah sih aja. Iya, nice. Di situ udahlah, ya Allah, gue bilang pulang-pulang gue udah sakit, gue tuh bener-bener dah. Nggak paham gue asli.
Oke, wah mantap juga cerita. Wah hari ini menarik banget nih narasumbernya gitu kan. Apalagi lu ada footage juga gitu, ada yang lu rekam segala macem. Nontonnya gue Ini sudah cerita terakhir. Ya sekarang kita waktunya pengumuman giveaway nih, Ruth. Sebelum penutupan nih, Ruth. Iya, giveaway OVO nih ada. Oke. Ini tadi kita ada giveaway. Kalian tadi kalau yang udah join dari tadi bisa reaction aja. Nanti di roll sama botnya. Jadi kita ada hadiah total 150.000 untuk 3 orang pemenang. Masing-masing mendapatkan 50.000. Oke, yang pertama kita akan sebut pemenang yang pertama adalah Kam. Iya, tapi sayangnya Kam nggak ada ya, udah keluar ya. Kam, wait Kam. Tadi sih masih ngechat dia. Kam? Nggak ada Kam di room. Kam nggak ada dia. Tadi dia nggak ada di room tadi. Iya. Dia udah korilol nih. Sekarang udah di reroll pemenangnya. Iya, pemenang pertamanya di reroll Dam. Udah di reroll. Iya, gara-gara ini nggak ada tadi. Yang paling bawah tuh yang itu ada kami. Iya, tadi nggak ada. Baru nongol dia. Tadi nggak ada. Iya, tadi nggak ada. Aku cek kok. Aku mantau selalu. Ya Allah, sayang banget loh Kam. Lu tadi kemana gitu. Lu nge-rage tapi nggak ini. Sayang banget, lumayan 50k. Katanya lo gini loh, wifi-nya mati-mati gitu. Waduh, kasihan. Biar yang lain katanya ikhlas. Biar lain ikhlas ya Kam. Dia sebenarnya Ikhlasnya Kam. Dia sebenarnya salah satu narasumber yang mau gua ini. Dia banyak cerita yang mantap, cuman mau gua simpen di next event dia banyak ceritanya di Kam salah satunya. Oke, dia lu mungkin bisa sebutin siapa aja pemenangnya. Harus takut nih. Oke, pemenang yang pertama selamat ya kepada Zipline. Ada nggak orangnya di sini? Zipline. Ada tuh di bawah tuh. Selamat ya. Terus pemenang kedua yaitu Crimson Siong ya. Ada nggak? Ada aman. Terus pemenang ketiga yaitu Dindon. Ada. Dindon yang menang. Dindon lagi ya. Dindon lagi. Ini muter-muter Dindon mulu. Lu bener-bener giveaway hunter lah. Kemarin Dindon juga ya. Aduh, Dindon ini hokinya parah sih. Oke, Dindon. Tapi nggak apa-apa, cowok hoki seumur hidupnya udah kepake terus ya. Ini masalah 2 kali loh, bukan sekali doang ini. Yang awal kan dia juga menang tuh. Waduh, jadi para pemenang nanti kalian chat ke gua, ke Awan Hitam. Tadi ada yang bilang nggak punya OVO ya, segala macam, nggak apa-apa. Info aja ke gua mau di mana. Nanti gua akan cek juga apakah kita aplikasinya bisa sama atau bisa gue transfer sama dengan yang punya gue gitu. Chatting aja ke gue, lu udah menang. Oke. Jangan lupa ya di chatting Bang Adamnya. Wah, ini kalau kita bisa bilang ini sorry kalau misalnya ada salah atau ada yang miss segala macam. Ini memang event podcast pertama kita untuk server Phasmophobia Indonesia. Dan kita dari pengurus berterima kasih banget untuk kalian yang sudah meluangkan waktu untuk meramaikan event ini. Dan bagi para narasumber, terima kasih banget sudah mau sharing-sharing cerita kita, berbagi kehangatan dalam ketakutan yang tadi kita bilang. Sharing sini. Dan bagi narasumber yang belum sempat gua berikan kesempatan untuk bercerita, jangan cemas, kita akan ada event selanjutnya juga untuk podcast ini. Nanti waktunya kita setting malam Jumat di minggu keberapa. Dan pokoknya setiap bulan ada lah. Setiap bulan kita akan ada event yang besar ya. Insya Allah ada. Jadi simpan dari kalian nih, simpan yang punya cerita bagus segala macam, nanti bisa sharing ke gue juga, nanti bisa gue jadikan list siapa aja yang akan bercerita di next eventnya gitu. Dan nanti gue juga akan menginformasikan, mungkin nanti kalau dari kalian ada ide segala macam, karena server ini sendiri ingin gue buat seperti channel berbagi cerita horor segala macam, semacam creepypasta gitu. Mungkin ada yang suka bercerita secara verbal atau ada yang suka bercerita secara tertulis, bikin mungkin seperti cerita tertulis itu aja, cerita gitu di seperti creepypasta. Nanti gue bikin channelnya di sana. Nanti kalian bisa sharing-sharing cerita kalian di sana, tapi pakai ada konfirmasi dulu ke gue, nanti gue yang akan share di sana ceritanya. Jadi biar nggak numpuk, biar nggak tertumpuk-tumpuk nanti di sana. Nextnya akan seperti itu. Jika kalian punya ide untuk mau seperti apa event-event hororan segala macam, kalian bisa info ke gua juga. Jadi biarin sama-sama kita biar server ini pun kedepannya berkembang lebih baik lagi.
walaupun kita sebenarnya game bergenrenya ke game Phasmophobia, tapi ini nggak jauh-jauh juga sih, sama-sama horor gitu dari genrenya. Oke, itu aja dari gua, Rut. Dari gua ada yang sampaikan? Itu si Vio katanya ngelihat ada penampakan di videoku. Hah, ada penampakan? Oh iya, karena lu ngelihat soalnya kan. Dia bilang ada, tapi nggak tahu ke di mana ya. Tapi di situ kayaknya nggak ada, di batu nisan semua itu tadi. Tapi yang gue lihat di mata kepala gue sendiri ada, di videonya nggak tahu gue ada. Apa lu mau buka Vio biar cerita? Mungkin dia bisa ngejelaskan gitu. Biar tadi Rudy tadi ada yang minta di-share sih ke ini. Iya, aku share aja videonya di sini biar dia lihat baik-baik. Ya, share aja sih. Atau lu mau buka Vio biar Vio bisa menjelaskan, karena Vio sendiri kan bisa melihat gitu kan. Aku ini Jo, takut aja ini HP gua masalahnya. Oke, kita open Vio ya biar Vio. Ayo buka open. Oke. Si Vio masih bisa open mic kok. Oh, Vio bisa open. Vio, where are you? Hola. Parah. Kenapa tolong aku pulang tengah malam loh ini Cok di sini Cok. Udah di-share di fansite tuh. Coba kira-kira lu ngeliat di menit berapa, Vio? Iya, di mana itu kira-kira? Bentar. Oke, detik 17. Detik 17. Aku perhatian kan. Penasaran aku. Tunggu aku setting dulu ya. Berapa tadi? Detik 17 sekarang 18. Oh, sama pada apa dulu? Iya, pas di batu nisan yang gue kasih tahu kan. Dia kalau yang penglihatan lu, dia sedang apa, Vio? Satu ujung, nggak cuma satu sebenarnya. Oh, men, merinding aku, men. Gua sumpah merinding banget, bener asli gua pulang nih, gua kebon semua, Cok, asli. Wah, ini. Satu di ujung kiri, agak 1/4 bagian atas. Oke. Itu ada satu. Boleh coba lihat nggak? Mungkin bisa dilihatin. Iya, bisa dilihatin. Udah enable kok. Coba cek, bisa nggak? Coba bisa dilihatin. Lu tunjukin di mana tempatnya gitu. Wah, mana screen gua? Oke, yuk kita mau melihat. Jadi Vio bisa menjelaskan apa yang dia lihat dari sisi perspektif Vio. Oke, di sekitar mana ya? Di sini satu. Oke, ini satu. Itu apa wujudnya, apa dia? Satu, dia agak besar. Oh, oke. Dia apa namanya? Apa sih, headless? Apa sih? Oh, nggak ada kepala. Oh. Ya Allah, Gusti. Gemetar tangan gua nih, sumpah dah. Di sini ada yang hak something, tapi bukan nisan. Bukan nisan. Bukan gua ngeliatnya, gua ngeliat di mata apa penglihatan gua dia megang nisan. Bukan nisan, dia pegang bayi. Tahu pegang bayi. Kayak bayinya kayak bedong. Oke, bedong. Oh, bener, nggak beda jauh apa yang Rudy. Mungkin Rudy penglihatan sekilas kan dia langsung balik muka gitu kan, buang muka kan. Asli. Cok, betul Cok, gue nggak berani aja. Lu tidur di warnet lah udah. Enggak, di warnet lebih creepy aja nih. Creepy warnetnya. Ayo Rut, hapus lu Rut, disamperin. Anjir gila, sumpah. Ini gua nggak mimpi apa. Waduh, mantep nih. Wow, mantep nih. Kalau kalian yang narasumber nih punya footage begini, mungkin bisa nanti kalau ada hadir lagi di sana kita bisa minta penjelasan juga gitu kan dari sisi penglihatan Vio. Wah, luar binasa. Rudy luar binasa, Rut, hati-hati Rut ya. Doa lah ya, doa. Jangan sampai salah doa ya, jangan sampai doa makan nanti lu sebutin ya. Di kiri rumah gua kebun kanan, kebun belakang, kebun ini gimana, Dam? Ya lu tidur di jalan aja kalau gitu, Rut. Oh, kisah semua itu. Jalan lebih rame loh, seluruh. Di jalan aja, Rut. Iya, kelindas mampus gua. Enggak apa.
Oke. Wah, udah 10:30 nih, nggak berasa nih ya. Cerita sebenarnya banyak yang mau cerita lagi, sudah numpuk di tempat gua, cuman nggak bisa kita sharing sekaligus di sini. Simpan yang tadi gua bilang, next event mungkin Veo, gua berharap Veo ada lagi di next event gitu kan. Bisa sharing-sharing kita sini juga. Oke. Nah, dari gua thank you sekali lagi, thank you banget untuk teman-teman dari Falcon pun tadi ada hadir ya, Ruth ya. Iya, pada cabut sekarang sih. Sudah cabut ya, teman-teman dari Falcon, dari server partner kita, thank you banget sudah hadir, dan kalian juga thank you lagi dari gue deh. Ini event pertama kita, event pertama podcast, dan gue pun baru pertama kali nge-host juga. Kalau ada salah kata atau mungkin ada yang miss segala macam, kita dari pengurus mohon maaf sebesar-besarnya. Oke, gini Dam. Gimana? Kebetulan event pertama kita nih nembus 60 orang di room kita, Dam. Semua. Lebih tadi. Aku hitung tadi. Iya, aku juga hitung kok. Lebih mantap. Awal yang bagus sambil ngitung loh. Terus setel musik sambil ini loh, sambil ngitung. Tapi gini loh, siapa namanya? Dia awal yang bagus, gua yang merinding tapi. Iya kan. Oleh yang ngantui. Ini badanku udah kayak kaku-kaku nggak jelas dia aja. Karena lu yang share footage juga tuh, yang bukti itu ada penjelasan dari Veo juga. Karena lu yang lu lihat tuh cewek megang batu nisan, tapi dari sisi perspektif si Veo kan ceweknya sedang megang tadi kayak anak bayi gitu, memang gak jauh gitu. Mungkin karena lu cepet buang muka gitu, jadi nggak bisa jelas apa yang dia pegang gitu kan. Dia melototin gua, gimana gua nggak buang muka. Iya. Oke ya. Selamat lah Ruth ya, sampai rumah ya, mudah-mudahan nggak ada kejadian aneh-aneh ya Ruth ya. Malam Jumat Kliwon ya, walaupun nggak Kliwon yang gue Tam, lu jangan nakutin gue, Tam. Jangan takut. Good luck, ada good luck lagi. Main pas semuanya merinding, apalagi ketemu yang di real life, gimana itu ceritanya? GLHF lah Ruth lah. Good luck, have fun lah ya. Oke. Ya, kita salam perpisahan aja ya. Oke, thank you semua ya. See you di next event podcast selanjutnya di Phasmophobia Indonesia. Thank you. Thank you guys. Enjoy.